selamat siang Bapak Ibu peserta webinar Data Talks by Data On. Selamat datang dan semoga Bapak Ibu selalu dengan keadaan sehat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Amelinda Pustari dari Data On yang akan menemani Bapak Ibu semua selama kurang lebih 2 jam ke depan. Kami ucapkan terima kasih telah menghadiri webinar kami, Data Talks by Data On, episode How to Recruit Expert Employee with Advanced System, yang akan diselenggarakan pada hari ini, hari Rabu ya, tanggal 10 Agustus tahun 2022, yang akan dibawakan oleh Ibu Erna Mahasiswati. Pada tema hari ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara merekrut karyawan yang handal dengan menggunakan teknologi canggih. Saya juga ingin menginformasikan mengenai agenda atau rundown webinar hari ini. Pada sesi pertama, kita akan mendengarkan sharing atau informasi mengenai highlight fitur dan modul andalan produk dari Data On, yaitu Santis HR oleh Bapak Denis Benito Amando, selaku Project Manager HR ITS. Selanjutnya, kita juga akan memasuki topik utama yang akan dibawakan oleh Ibu Erna Mahasiswati, selaku Human Research and Talent Acquisition Specialist Prospera. Dan saya juga ingin menginformasikan bahwa nanti akan ada sesi tanya jawab atau Q&A di akhir acara nanti, di mana akan ada hadiah berupa voucher GoPay dari Data On senilai Rp150.000 untuk 5 orang dengan pertanyaan. Lalu saya juga ingin menginformasikan bahwa kita akan mengirimkan sertifikat dengan cara scan barcode yang nantinya akan kami share menjelang akhir acara nanti. Jadi Bapak Ibu semua jangan lupa untuk mengisi nama lengkap depan dan belakang secara jelas. Jika Bapak Ibu tidak memiliki nama belakang, harap dikosongkan saja. Selain itu, untuk terus mendapatkan update dari Data On, Bapak Ibu dapat langsung ke sosial media Data On. Oke, baik. Sebelum kita memasuki sesi pertama, beberapa di antara peserta di sini mungkin ada yang belum mengetahui nih mengenai Data On. Kalau gitu, sekilas informasi yang akan saya berikan mengenai Data On. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke. Data On atau PT Indodit Niaga Internet ini sudah berdiri sejak tahun 1999, di mana sudah hampir 22 tahun bisnis Data On berfokus pada HRIS atau Human Research Information System dan Human Capital Management yang lebih komprehensif. Kami juga telah disupport oleh lebih dari 400 karyawan yang ahli di dalam bidang teknologi dan juga human research. Data On telah dipercaya oleh hampir 1 juta pengguna yang tersebar di berbagai negara dan di Indonesia, yaitu lebih dari 2.000 country. Oke, baik. Berikut merupakan capaian kami dari beberapa sektor industri. Salah satu achievement dari Data On atau produk Santis HR sendiri sudah dipakai di luar negeri dengan total 35 negara dan di Indonesia yang bisa menjadi market besar. Lalu jika kita berbicara tentang produk Santis HR, dan nanti penjelasan secara detailnya dalam penggunaan fitur dan modulnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Denis. Jadi Santis ini tidak hanya fokus dalam sisi administratif, namun juga area strategik dengan menyediakan tools yang dapat membantu Bapak Ibu praktisi HR dari sisi pengembangan karyawan, rekrutmen, talent management, hingga penilaian terhadap performance dan kinerja karyawan. Dan tentunya dapat membantu dalam memenuhi tugas praktisi HR. Oke, baik. Mungkin sedikit tambahan bahwa Santis HR sudah bersertifikasi ISO 9001 tahun 2015, Quality Management System yang diaudit secara berkala oleh World Register Quality Assurance, dan ISO atau IEC 27001 tahun 2013 untuk information system yang diaudit secara berkala. Oke, baik. Kalau tadi itu adalah sekilas informasi mengenai Data On atau produk Santis HR, di sini telah hadir Bapak Denis Benito Amando, selaku Project Manager HRIS, yang akan menjelaskan lebih detailnya mengenai fitur-fitur dan modul-modul yang Santis HR punya. Selamat siang, Mas Denis. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya? Baik, pasti. Oke, baik. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan ya. Ya, ya, halo. Sudah terdengar?
Ya, sebelumnya perkenalkan saya Denis Mili Romando, Project Manager dari HRIS, dan saya di awal ini akan menjelaskan beberapa fitur-fitur unggulan kami, khususnya dari aplikasi yang memudahkan yang kita desain dengan nama Sunfish HR versi ke-7. Dan untuk kali ini kita akan sedikit drill down dari fungsi-fungsinya yang ada, khususnya dari modul rekrutmennya, sesuai dengan topik kita hari ini. Dan dari Sunfish HR ini adalah aplikasi yang kita kembangkan secara mandiri dan dengan memiliki keunggulan utama yaitu adalah multi-platform. Yang artinya dari Sunfish ini kita mendesain untuk sistem dapat diakses melalui web base. Dalam arti kita cukup bermodalkan internet saja dan kita bisa terkoneksi dengan aplikasi ini dimanapun. Dan selain itu dari laptop ataupun PC juga kita memiliki aplikasi serupa yang bergerak dalam mobile apps dengan nama Gridley yang pastinya saling mendukung ya untuk web browsernya pastinya untuk mengarah lebih ke sisi HRIS secara HR team. Jadi fungsinya lebih ke administratif dan strategik. Sedangkan untuk yang Gridley yang di handphone pastinya untuk self-service dari masing-masing karyawan. Jadi gambarannya nanti semua karyawan akan memiliki akses ke datanya pribadi dan pastinya mereka bisa memonitoring ya keadaan absensi, keadaan payslip-nya, slip gaji dan lain-lain sehingga nanti lebih proaktif ya pendekatannya sehingga semuanya bisa dilakukan secara sistematis. Dan aplikasi ini baik dari handphone dan Sunfish ini semuanya terintegrasi secara langsung, jadi tidak ada delay-delay yang mungkin terjadi ya kalau misalkan kita menggunakan aplikasi-aplikasi beberapa yang terpisah-pisah. Karena ini memang kita kembangkan dalam satu tujuan yang sama dan dalam satu database yang sama sehingga sudah tidak ada delay-delay lagi. Ini keunggulan yang pertama dari aplikasi kami dan yang kedua ini aplikasi kami juga tersedia dalam dua model platform. Yang pertama itu cloud based yang mungkin sekarang lagi populer ya di kalangan IT digital. Jadi dalam konsep cloud ini sistemnya adalah sewa. Jadinya aplikasinya atau softwarenya, servernya semua dari tim dataon yang akan maintain. Jadi dari Bapak Ibu cukup bermodalkan internet saja dan juga nanti akan bisa akses ya dimanapun terkait backupnya, restore-nya dan juga security-nya pastinya dari tim-tim ahli dari dataon yang akan menghandle. Dan model lainnya kita sebutnya on-premise ini tetap dimungkinkan juga untuk Bapak Ibu apabila bisnisnya mungkin memiliki server sendiri dan sudah memiliki IT yang berkompeten untuk menghandle dari sisi server, ini juga dimungkinkan dari software kami diinstal dan dijalankan melalui server yang dimiliki oleh perusahaan Bapak Ibu. Dan pastinya dari baik melalui cloud maupun on-premise, aplikasi yang kita tawarkan itu sama persis ya. Jadi 100% sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya dari segi hostingnya saja. Dan yang berikutnya pastinya software ini kita kembangkan juga dengan metodologi agile, yang artinya kita ada pengembangan terus-menerus secara berkala, misalkan seperti enhancement atau penambahan-penambahan fitur, baik yang besar maupun kecil kita rutin setiap 3 bulan sekali, jadi per kuartal. Dan pastinya untuk perbaikan-perbaikannya ataupun version upgrade-nya juga sudah tersedia juga ya, dan itu termasuk dalam paket, jadi tidak ada biaya tambahan. Dan yang terakhir pastinya software ini dikembangkan full 100% dari Indonesia dan oleh orang Indonesia. Jadi kita punya, seperti tadi dijelaskan, ada banyak sekali tim teknis IT dari developer, tim QA, tim IT-nya dan sebagainya yang semuanya didukung oleh orang-orang lokal karena kita memang base-nya dari Indonesia ya full, sehingga kita termasuk salah satu local pride ya yang ada di perusahaan IT Indonesia. Nah, sedikit masuk kita ke bagian permasalahan yang mungkin Bapak Ibu sering alami dalam melakukan proses rekrutmen. Jadinya pastinya ada beberapa hal-hal yang terjadi ketika khususnya kalau kita prosesnya itu secara offline ya, mungkin tracking sistemnya itu tidak berjalan dengan baik karena mungkin target dari rekrutmennya juga cukup besar
Lalu permintaan dari tenaga kerja yang muncul ke kita itu misalkan based on email yang terkadang juga email yang masuk ke kita itu juga cukup besar ya, sehingga kita agak kesulitan untuk memanage pelamar-pelamar dan juga permintaan perekrutan. Jadinya pastinya akan membutuhkan sebuah solusi yang salah satunya yang kita tawarkan adalah Sunfish pastinya. Dan dari Sunfish ini ada 3 poin besar yang bisa Bapak Ibu akan dapatkan ketika memakai aplikasi ini. Salah satunya adalah talent pool. Jadi pendekatan yang kita lakukan itu bukan lagi reaktif. Jadi ketika ada permintaan kandidat atau permintaan tenaga kerja baru kita mencari. Tapi bukan seperti itu lagi. Yang pendekatan yang lebih baik pastinya lebih proaktif ya. Jadi kita sudah menyediakan dulu talent pool-nya, kita sudah menyediakan kandidat-kandidat yang memang sudah kita tahu prosesnya sudah oke, kita simpan dalam bank data kita dan juga sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan secara cepat dan dengan cepat juga kita bisa langsung memprosesnya. Dan ini salah satu beberapa tampilan ya yang bisa kita lihat dalam Sunfish. Jadi dari Sunfish ini kita juga menyediakan salah satu bentuk job portal. Ini tampilannya, gambarannya, jadi mungkin mirip sejenis job portal lainnya, tapi keunggulannya pasti ini terintegrasi ya dengan aplikasi Sunfish. Jadi seketika dari kandidat atau calon kandidat melakukan registrasi dan melengkapi data-data diri dan apply ke beberapa job yang tersedia, yang terposting dalam job portal ini, seketika itu juga dari tim recruiter juga bisa melihat ya siapa aja yang cocok, lalu diproses dan juga masuk ke applicant tracking system kita. Dan dari sini juga sudah support untuk integrasi ke Google Platform. Jadi dari calon-calon kandidat bisa melamar menggunakan Gmail ya, yang sudah mereka punya pastinya. Dan dari sini juga bisa dilihat ada beberapa informasi-informasi tambahan yang pastinya mereka harus lengkapi ya, seperti personal info, pendidikan, pernah kerja di mana saja, dan lain-lain. Dan itunya pastinya kita bisa menentukan ya, field apa saja atau informasi apa saja yang harus dilengkapi oleh mereka dan apa saja yang sifatnya sebagai tambahan. Dan dari sini nanti baru mereka bisa melakukan apply ya. Dan pastinya kalau dilihat di kanan ada beberapa informasi yang match atau tidak ya berdasarkan skill set yang kita sudah tentukan dari awal. Jadi dari segi permintaan tenaga kerjanya yang dilakukan, kita juga bisa melengkapi beberapa informasi dari pre-screeningnya. Jadi screening awalnya juga bahkan dilakukan oleh sistem, bukan lagi dari tenaga manusia lagi. Jadi dari permintaan tenaga kerja tersebut kita bisa lengkapi beberapa kondisi-kondisi utamanya, misalkan skillnya harus punya skill accounting, skill brevet, skill pajak, dan lain-lain. Kita bisa tulis semua dan nanti dari informasi skill yang diinput oleh kandidat, sistem akan mencocokkan ya, dan juga akan men-suggest. Dan pastinya sistem ini memungkinkan untuk kandidat melamar lebih dari satu job application pastinya. Dan nanti bisa melihat juga ya progres dari masing-masing. Jadi semua komunikasi yang dijalankan itu by sistem portal ini. Dan ini salah satu contoh diskusinya yang terjadi. Jadi ketika tim recruiter sudah login dan juga memproses kandidat tersebut dengan nama Jimmy misalkan, dan nanti kita akan bisa komunikasi ataupun email sistem lewat Sunfish juga. Jadinya nanti kandidatnya bisa langsung lihat lewat job portal yang tadi. Jadi segala komunikasi terrecord dan juga proses-prosesnya transparan, dan juga nantinya si para kandidat juga akan tahu ya apabila mereka ditolak atau mereka masih ongoing proses dan sejenisnya. Dan ini salah satu contoh informasi yang tadi mungkin saya sedikit sudah jelaskan. Jadi kita juga bisa menentukan pre-screening tertentu. Biasanya sih berupa skill mungkin atau minimal job experience yang dimiliki oleh masing-masing kandidat, sehingga kita bisa tentukan apakah ini dipreferensikan atau tidak, sehingga mereka akan mendapatkan star yang lebih tinggi ya untuk dipreferensikan oleh recruiter untuk diproses lebih dahulu. Bahkan juga kita bisa menentukan beberapa poin-poin tambahan, mungkin kayak sejenis, misalkan kalau kita mencari tenaga ahli di gudang, ya mungkin memiliki pengalaman spesifik ya, misalkan pernah mengendarai forklift.
Nah, kita bisa tentukan pertanyaan tersebut di dalam screening tab ini, dan nanti ketika kandidat mendaftar, mereka akan diberikan pertanyaan tambahan tadi. Apakah sudah pernah memiliki keahlian di bidang forklift sebelumnya atau tidak, dan nanti jawaban tersebut juga akan menambahkan poin dari kandidat tersebut. Itu yang pertama dari talent pool dan juga informasi-informasi prosesnya. Yang kedua, kemudahan yang kita tambahkan pastinya kita bisa tracking di mana saja ya. Dan pastinya tracking ini bukan cuma dari tim HR aja. Karena pastinya biasanya kalau dari para manajer-manajer atau supervisor di bagian-bagian lain yang meminta untuk tenaga kerja tambahan, mereka pastinya akan sering bertanya ya ke tim HR, dan untuk menjawab hal-hal tersebut mungkin cukup takes time juga ya, dan cukup stressful juga dari tim recruiter. Makanya kita mendesain ini untuk accessibility-nya yang besar. Jadinya mereka bisa cek langsung ya dalam aplikasi. Kira-kira tampilannya seperti ini, jadi nanti semuanya akan berbentuk kartu sejenis ini. Dan dari kartu ini juga nanti bisa kelihatan ya siapa yang melakukan permintaan tenaga kerjanya. Jadi dari manajernya misalkan yang di tengah itu namanya Christine yang mengajukan, dan approval step-nya juga nanti kita bisa atur pastinya, dan semuanya by system. Dan nanti tim recruiter yang in charge ke spesifik posisi tersebut adalah Pak Ahmad. Misalnya seperti itu, dan nanti pastinya akan kelihatan ya lead time-nya berapa lama, expected join-nya kapan, dan juga dari total berapa lowongan atau vacancies yang muncul, sudah diproses berapa banyak. Dan nantinya bagian ini menjadi tools yang sama oleh rekruter-rekruter lain untuk memonitoring ya applicant-nya sudah sampai sejauh mana trackingnya. Dan ketika kita klik detailsnya, pastinya nanti kita bisa lihat lebih lanjut ya dari detail-detail kandidat-kandidat yang lagi ongoing proses. Jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Ada di bagian kiri step by step-nya ya, dari satu permintaan tenaga kerja tersebut harus ada berapa step yang dilewati, dan pastinya bisa beda-beda ya. Jadi mungkin kalau misalkan step grade yang mungkin cukup tinggi, mungkin bisa sampai mengajukan interviewnya sampai ke DOD. Dan untuk level-level tertentu mungkin tidak perlu sampai DOD. Jadi kita bisa spesifikasi atau dibedakan ya beberapa clustering untuk proses seleksinya. Dan nanti bisa kelihatan di kiri ada berapa yang lagi ongoing proses di psikotes, ada berapa yang lagi ongoing proses di offering, dan sebagainya. Dan nanti dari bagian informasi ini juga bisa kelihatan ya berapa persen match-nya dari segi skill, dan juga berapa poin dari star-nya itu yang paling cocok ya, atau yang dipreferensikan dari hasil step by step yang sudah terjadi sebelumnya. Dan bahkan kalau misalkan contohnya interview oleh user, jadi nanti yang menilai atau yang mengupdate, yang bertugas mengupdate dalam aplikasi ini adalah user yang bersangkutan. Jadi setelah mereka selesai melakukan interview, mereka diharapkan untuk mengupdate ya hasilnya. Jadi mereka bisa attach atau mereka bisa memberikan poin penilaian dan juga memberikan remarks ya. Apakah lolos atau tidak, dan kalau lolos kenapa, kalau tidak juga kenapa. Seperti itu. Dan ini mungkin poin yang terakhir dari salah satu keunggulan yang kita tawarkan. Jadi pastinya kita bisa memonitoring dan memplanning ya untuk jumlah dari karyawan yang pastinya dari sisi HR akan ditargetkan untuk right number of people, right kind of people, at the right place and right time, and doing the right things. Jadi dari sisi aplikasi ini juga mendukung, khususnya dari modul rekrutmen, kita support untuk planning ya dari manpower plan. Jadi kita bisa menentukan budgetnya, misalkan setahun atau mungkin per quarter dan sejenisnya, bisa kita atur seperti itu. Dan juga untuk pengaturan dari jumlah total dari orangnya, ini kita bisa atur misalkan per posisi, atau bahkan ada posisi dan juga dengan lokasi tertentu. Biasanya ini dilakukan oleh klien-klien kita yang sifatnya itu retail ya. Jadi kalau retail mungkin posisinya sama semuanya, tapi memang dia butuh penjabaran dari lokasi-lokasi kerja masing-masing ya, atau retail masing-masing. Itu kita bisa jabarkan secara detail seperti itu, jadinya nanti ketika sebagai atasan dari
salah satu store kita meminta sesuai budget yang kita miliki ya. Jadi masing-masing store bisa kita atur berbeda-beda untuk posisi-posisi tertentu. Dan dari sini nanti kita bisa atur jumlah planning headcount-nya per masing-masing bulan. Jadinya nanti di bulan tertentu, misalkan lagi peak season, kita bisa melakukan permintaan tenaga kerja ya oleh HOD masing-masing atau kepala departemen masing-masing. Dan nanti di sini juga kita udah support untuk standar salary-nya. Jadi kita bisa menentukan nilai standar gajinya yang biasanya diberikan ya dari segi benefit, sehingga kita bisa lihat di atasnya itu adalah total estimated cost dalam satu perusahaan ya, atau dalam satu departemen. Kita bisa atur seperti itu. Dan yang berikutnya ini contoh permintaan tenaga kerja ya dari fitur kami. Jadi dari masing-masing kepala departemen nanti bisa menentukan permintaan tenaga kerjanya apakah berdasarkan dari manpower plan. Ini merupakan budget ya. Jadi kalau kita sudah atur budget sebelumnya, pastinya kita bisa melakukan permintaan yang berdasarkan budget. Dan yang kedua itu dari replacement. Kalau replacement ini berarti artinya kalau ada yang keluar, kita bisa mengajukan permintaan penggantian ya orang yang barunya. Dan nantinya orang barunya itu bisa istilahnya kita atur untuk masuk duluan. Jadinya ada handover-nya ya. Jadi bisa kita atur seperti itu juga. Dan pastinya ini terhubung atau terintegrasi langsung dengan modul lainnya. Jadi di Sunfish itu juga ada modul-modul lainnya. Salah satunya karir, jadi kita bisa memanage terminasi orang, bahkan ya karyawan tersebut bisa langsung mengajukan ya untuk pengunduran dirinya lewat approval juga pastinya, dan nanti akan terhubung ke sini. Dan nanti yang terakhir ada yang others. Others biasanya sih kalau tidak ada yang keluar dan sebenarnya secara budget juga sudah tidak ada, tapi dia ada permintaan tambahan yang mungkin untuk karyawan magang dan lain-lain karena sifatnya mungkin case by case atau mungkin project ya. Untuk misalkan ada proyek pembersihan data dan sebagainya, jadi butuh beberapa tenaga tambahan, kita bisa ajukan dengan others. Dan dari teknologi kami juga memungkinkan untuk mengatur approval step-nya berdasarkan reason tersebut. Jadi paling sering adalah untuk manpower plan atau yang budget dan yang replacement mungkin secara step approval atau persetujuannya nggak terlalu panjang ya, mungkin cukup ke atasan dan juga cukup ke tim HR aja, recruiter selesai. Tapi karena others di luar planning, di luar replacement, jadinya butuh ada cost yang lebih, biasanya diatur bisa sampai ke direksi terkait. Kira-kira seperti itu. Dan pastinya segala yang kita tawarkan di Sunfish tidak hanya dalam mode rekrutmen, karena Sunfish HR ini merupakan aplikasi HRIS yang besar, jadinya modul-modulnya ada lagi yang lain, misalkan kayak time attendance untuk monitoring dari shift, dari self-service, misalkan ada cuti izin sakit, lembur, dan lain-lain, dan juga misalkan nanti ada fitur reimbursement, fitur loan, fitur payroll, untuk menghitung pajak secara otomatis, automation dari kalkulasi basic salary, dan lain-lain, bahkan ya sampai ke performance dan juga training. Jadi selain rekrutmen pastinya ada banyak lagi hal-hal lainnya yang kita punya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tertarik bisa langsung saja menghubungi info@dataon.com ya. Jadi bisa dijadwalkan untuk sesi demo lebih detail. Kira-kira seperti itu. Mungkin terima kasih sebelumnya dan saya kembalikan ke Bu Ana. Oke, baik. Terima kasih Pak Denis atas sharing-nya mengenai modul dan fitur yang dihadirkan oleh Sunfish HR. Dari sini kita dapat mengetahui nih bahwa dengan adanya sistem HRIS seperti produk Sunfish HR ini, tim HR kini dapat lebih baik lagi dalam memanage atau mengatur kebutuhan perusahaan dan karyawan, mulai dari payroll, cuti, training untuk develop skill karyawan, hingga proses rekrutmen. Baik, jika Bapak Ibu peserta webinar Data Talks by Dataon ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Denis, Bapak Ibu dapat langsung menuliskan pertanyaannya pada kolom Q&A yang nantinya akan dijawab secara langsung di akhir acara nanti. Di mana akan ada hadiah berupa voucher GoPay senilai Rp150.000 untuk 5 orang dengan pertanyaan terbaik. Oke, lalu saya juga ingin menginformasikan bahwa kita akan mengirimkan e-certificate dengan cara mengisi kuesioner yang dapat diakses dengan scan barcode yang nantinya akan kami share menjelang akhir acara nanti. Jadi jangan lupa untuk mengisi nama lengkap, depan dan belakang secara jelas. Jika Bapak Ibu tidak memiliki nama belakang, harap dikosongkan saja.
Oke, baik. Selanjutnya, tadi kita telah melihat secara spesifik penjelasan mengenai modul dan fitur dari Sunfish HR. Maka kini kita akan memasuki topik utama, yaitu How to Recruit Expert Employee with Advanced System. Sebelum saya memasuki sesi utama ini, saya akan membacakan profil singkat terlebih dahulu mengenai pembicara kita hari ini, pembicara utama yaitu Ibu Erna Ongsiswandi. Ibu Erna memiliki pengalaman 15 tahun di bidang HR end-to-end, mulai dari talent acquisition hingga talent development di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan, mengelola internship Asia untuk negara-negara seperti Indonesia, India, Filipina, dan Sri Lanka. Pada tahun 2014 hingga 2017, Ibu Erna pernah menjabat sebagai Asia Regional HR Focal Point untuk Child Fund International. Lalu pada tahun 2013 hingga 2014, Ibu Erna juga pernah ditugaskan sebagai HR interim di Sri Lanka dan di Filipina, dan juga di Kamboja pada tahun 2011. Ibu Erna memegang sertifikasi coach profesional CPC dari Coaching Indonesia. Saat ini Ibu Erna menjabat sebagai Human Research and Talent Acquisition Specialist di Prospera. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, bahwa hari ini Ibu Erna akan sharing mengenai topik utama kita pada hari ini, yaitu How to Recruit Expert Employee with Advanced System. Baik, saat ini sudah hadir Ibu Erna. Selamat siang, Bu Erna. Sorry, ini. Oke, selamat siang. Dengar suara saya? Ya, terdengar Ibu. Gimana kabarnya, Bu? Kabar baik, kabar baik. Oke, baik. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan ya, Bu ya. Oke, terima kasih Amel. Sama-sama. Oke, saya bisa langsung mulai ya. Oke, selamat siang semua teman-teman di sini. Selamat datang di sesi How to Recruit Expert Employee with Advanced System yang diselenggarakan oleh DataOn. Saya berterima kasih kepada DataOn yang mengundang saya, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman di sini ya, 380 lebih ya peserta yang hadir telah menginvestasikan waktu kalian untuk sesi ini, dan semoga kita sama-sama belajar dari bukan hanya dari pengalaman, tapi saya juga bisa berbagi skill untuk kemajuan untuk upskilling dan reskilling teman-teman dan saya juga. Oke, jadi saya langsung sharing dulu ya. Sebentar dulu. Kenapa nggak mau sharing sound-nya? Maaf, tunggu dulu. Oke, bisa lihat layar saya ya? Atau masih belum? Bisa Ibu, sudah terlihat ya Bu ya? Oke, tapi Silakan, sebentar Bu. ya, saya sebenarnya mau sharing sound tapi kok nggak keluar ya. Bentar, saya stop dulu ya. Oke, baik Ibu. Kok sharing sound tapi nggak keklik ya. Select if you want other to hear sound. Kenapa dia tidak mau ya? Di sebelah bawah kiri ya Bu, mungkin Iya, kalau udah. nggak bisa nggak apa-apa sih Bu. Iya, diklik-klik tapi kayaknya nggak mau keklik gitu loh. Jadi nggak apa-apa, udah deh. Berarti, oke, nggak apa-apa. Saya skip aja videonya, nggak masalah. Oke, oke, kita langsung aja. Oke, jadi yang kita akan bahas di sini, udah bisa lihat ya? Sudah Ibu, sudah. Oke, kita akan di sini bersama-sama kita akan belajar terkait satu apa sih rekrutmen evolusi yang terjadi dalam rekrutmen dari zaman dulu 90-an sampai sekarang, kemudian otomatisasi dalam rekrutmen. Kita kemudian belajar gimana sih teman-teman sini bisa refresh your recruitment strategy, kemudian building talent pool, apa sih yang dimaksud dengan data driven recruitment dan bagaimana menggunakannya, dan kemudian yang terakhir adalah sedikit terkait employer branding. Ini sebenarnya saya mau putar video tapi kelihatannya mungkin nggak ada sound, nggak apa-apa kali ya. Tapi ada teks deh, coba kita lihat. Kita testing saja. Soundnya nggak kedengaran ya, tetap ya. Nggak kedengaran sound ya. Iya, tidak terdengar Ibu, nggak apa-apa Bu. Ya, udah nggak apa-apa. Ada teksnya kok ini. Iya Ibu.
here, okay? I cannot be awake anymore. I mean, sick of the lousy tips, sick of being told, excuse me. Yeah. What? Nothing. I'm truthfully impressed with your excellent computer skills. Oh, no, I'm sure the Xerox machine caught a few. Oke. Jadi di sini teman-teman yang peserta, adakah yang pernah masih mengalami rekrutmen zaman model seperti itu? Ada nggak yang bisa raise hand? Oke, jadi kalau kita lihat dari sekilas dari video yang disampaikan sini bahwa zaman dulu ya tahun 90-an itu bisa dilihat kita apply-nya seperti itu. Jadi kita mengetik, itu sudah zaman komputer ya tapi belum zaman internet. Jadi kita mengetik dulu di komputer, kemudian di print, kemudian kita masukkan di amplop, kita kirim. Nah, yang terjadi adalah Rachel dalam kasus ini ternyata membuat kesalahan dalam spellingnya. Dia instead of computer, dia menulisnya komputer ya. Jadi yang terjadi adalah, oh my God, sudah berapa banyak yang dia cek CV-nya atau resume-nya, dan ternyata semua harus diganti. Ya, itu rekrutmen jam dulu. Jadi kita lihat kalau sebelum tahun sekitar 90-an, ini rekrutmen kita dimuat di koran ya. Saya ingat kalau Kompas zaman dulu tuh hari Sabtu Minggu biasanya itu banyak sekali akan memuat iklan. Salah satu contoh ada ini iklan direktur untuk yang di bursa efek ya, bursa berjangka. Kemudian kita akan perlu kirim lagi lewat pos atau lewat kurir. Kemudian sebagai HR ini yang kita lakukan sebelah kanan sebagai HR, bahwa kita seleksi, ada yang misalnya yang aplikan yang interview dan yang di reject ya. Yang di reject biasanya begitu selesai langsung saya akan kita folder ya, kita folder terus ditulis tahun, nama posisi, dan teman-teman bayangkan kalau kalian punya hiring yang sangat banyak, maka kita akan butuh banyak sekali folder dan memakan space ya. Dan itu Halo Ibu. Ya, Ya. dengar ya? Ya, terdengar Bu. Oke, ya, sorry, unstable. Oke, jadi kita akan posting, instead of koran, kita posting namanya job board atau job portal ya, macam-macam. Misalnya ada Jobstreet, bisa ke LinkedIn, bisa ke Kaliber, atau Indeed di luar negeri, bisa juga di Glassdoor, macam-macam yang kita bisa menggunakan untuk posting. Nah, kemudian untuk proses seleksinya, shortlist, kalau dulu kan sebelumnya kita menggunakan kertas seperti ini ya. HR saya harus baca banyak sekali kertas, paper. Nah, sekarang sudah bisa dialihkan oleh, kita delegasikan ke aplikasi teknologi namanya Applicant Tracking System atau ATS. Nah, seperti tadi jelaskan Mas Denis, ini contoh punya Data On. Jadi aplikasi itu lamaran akan masuk. Kalau dulu kita menggunakan sendiri, HR-nya review sendiri, dengan ATS yang sudah menggunakan resume parsing atau menggunakan AI, Artificial Intelligence, mereka bisa, dan Sunfish kelihatannya tadi sudah menggunakan itu, bisa mengcek. Jadi ATS-nya sendiri sudah bisa matching antara pelamar dengan posisi yang kita lamar dan memberikan rekomendasi kepada HR, sehingga kerjaan HR itu sedikit sangat banyak tertolong dan bisa sangat lebih cepat. Oke, ini contoh-contoh misalnya dari ATS, dari punya Sunfish juga, bahwa kita bisa lihat kalau misalnya kita tidak menggunakan teknologi, teman-teman yang masih menggunakan inbox, bisa bayangkan kan, inbox itu kan seperti hutan rimba. Kalau misalnya saya lagi iklan butuh 4 posisi dan ada 50 pelamar, itu semuanya masuk ke inbox zigzag, saya harus mencari satu-satu, ya kan, posisi yang mana dulu nih, saya akan cari sales dulu semuanya, kemudian kita pindahkan ke folder yang lain, mencari lagi posisi berikutnya lagi. Nah, dengan ATS semua akan dikumpulkan dalam bentuk di folder bentuk posisi. Jadi setiap pelamar yang lamarannya langsung masuk ke posisi yang dimaksud. Jadi kita kalau klik, kita akan klik posisinya saja, kemudian di bawahnya itu akan ada pelamar-pelamar seperti ini, sehingga sangat memudahkan, sangat menghemat waktu.
Misalnya ini contoh ATS yang saya pakai juga. Bisa lihat teman-teman sini bahwa sini ada beberapa posisi. Company sini adalah cabang-cabang kami di beberapa negara. Ini bisa kelihatan days open berapa, kemudian berapa pelamar. Sehingga dengan demikian, misalnya ini juga sama ya, ada 8 applied. Kadang-kadang dari pengalaman saya, user atau hiring manager itu juga suka sering ngecek. Ibu Erna sudah berapa banyak ya yang apply. Nah, kalau masuk ke inbox, bagaimana teman-teman bisa menjawab dalam setengah detik, misalnya atau 1 menit? Nggak bisa, karena kita harus ngecek satu-satu kan. Dengan ATS, kita bisa langsung buka dari sebentar, oh ada 8 Bu yang apply, atau yang sini saya bisa lihat bahwa, oh ada 21, 48, atau 10, misalnya kalau masih sedikit, misalnya kadang-kadang usernya bisa memutuskan, kita perpanjang dulu deh iklannya karena yang masuk kok nggak masih sedikit ya, dia apply kan kita ada mungkin ada target sekian banyak orang. Jadi dengan teknologi yaitu dalam hal ini adalah ATS, Applicant Tracking System, bisa sangat membantu tugasnya teman-teman di rekrutmen. Oke, kenapa kita perlu shifting ke rekrutmen otomasi ya, teknologi menggunakan teknologi dibanding sama yang pertama ya, yang masih paper seperti ini. Oke, nah kita perlu menggunakan ini kenapa? Karena satu, dari data ada 210 juta pengguna internet tahun 2022 ini di Indonesia. Artinya dari 210 juta pengguna internet bisa saya bilang mungkin sekitar 210 juta juga yang sudah punya smartphone. Kemudian yang kedua adalah 70,72% penduduk Indonesia adalah usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun menurut data sensus dari sensus BPS kita. Artinya apa sih pesannya ke kita sebagai rekruter atau HR bahwa pasar tenaga kerja kita banyak. Pasar tenaga kerja usia produktif besar, dan di antara mereka itu sebagian besarnya adalah juga menggunakan internet, melek internet dan punya smartphone pastinya. Kemudian dari data investasi BKPM, 28,5% pertumbuhan investasi 2022 tahun ini ya, kalau tidak salah ingat, ini salah satu pertumbuhan tertinggi. Oke, artinya bisnis walaupun dunia sedang resesi dan kita juga memang dari segi keuangan juga persiapan masuk ke resesi, tapi investasi kita masuk juga banyak. Data terakhir yang lainnya adalah 46% pelamar, ini data global ya, bukan data Indonesia, bahwa mengatakan bahwa mereka akan kehilangan minat bila tidak mendapat kabar 1-2 minggu dari lamaran, dari setelah mereka misalnya interview misalnya. Sehingga ini menunjukkan data ke kita bahwa terjadinya sudah pergeseran, shifting ya. Kalau dulu kita kandidat tidak punya banyak power, sekarang power di kandidat besar. Kita lihat bahwa ada namanya kompetisi atau dalam hal ini talent war. Kemudian ada kecepatan, akselerasi, dan ada kebutuhan akan kandidat experience, pengalaman kandidat yang lebih baik. Dulu tidak ada. Sekarang muncul tuntutan seperti itu muncul. Kemudian yang terakhir adalah kita perlu, karena sejak adanya internet, munculnya kesadaran ternyata kita perlu berbicara berbasis data. Kalau tidak menggunakan data, kita berbicara berbasis asumsi. Dan asumsi itu secara saintifik tidak susah dipertanggungjawabkan, dan kemudian banyak melesetnya. Data itu membuat kita bisa memprediksi banyak hal. Sehingga dengan adanya internet dan kemajuan teknologi, kebutuhan pasar perusahaan akan data driven itu sudah sangat besar sekali. Oke, manfaat. Apa sih manfaat kita menggunakan otomasi dalam rekrutmen? Satu, teman-teman itu bisa memperbaiki time to fill. Time to fill apa sih yang dimaksud? Proses dari kita terima requisition seperti tadi dijelaskan Mas Denis ya. Kita terima requisition dari user atau namanya hiring manager sampai kita memberikan penawaran kepada si kandidat itu namanya time to fill. Oke. Jadi dengan adanya teknologi, time to fill kita lebih pendek. Nah, bayangkan dulu requisition itu saya terima manual, kudu nge-file lagi, ya kan? Sekarang kalau misalnya menggunakan teman-teman menggunakan Sunfish, itu requisition lewat sistem. Masuk, blok, saya langsung bisa ada job desk, saya bisa postingnya bisa di portal di situ juga. Oke. Sehingga kita mengkat banyak sekali jalur, banyak layer, dan membuat proses lebih cepat. Itu sekarang yang menjadi tuntutan. Kemudian dengan adanya otomasi rekrutmen, kita bisa memberikan namanya better candidate experience. Kenapa? Tadi jelaskan juga sama Mas Denis, ATS itu di Sunfish juga memiliki fitur-fitur komunikasi. Kita bisa berkomunikasi langsung ke kandidat, oke, tanpa lewat email kita, sehingga kandidat juga tidak perlu tahu email kita, mereka nggak perlu ghosting, ya. Kadang-kadang saya pernah punya pengalaman, saya kirim email, ternyata kandidatnya langsung paham pola email, kan polanya jelas tuh, first name atau last name, kemudian add
organisasi kan, nama organisasi. Dia menulis email ke direktur saya bahwa ini saya punya memenuhi syarat segala macam dan orang ini memang salah satu expert ya. Saya memenuhi syarat segala macam, tapi kenapa saya nggak panggil? Nah, itu kita bisa hindari dengan menggunakan aplikasi tracking system ya, ATS. ATS juga kita bisa ada banyak fitur, misalnya ketika kita memilih mau shortlist, kita bisa ada pilihan di situ kok. Kandidat A sudah shortlist atau belum, kandidat A levelnya sampai di mana, sudah interview, shortlist, sehingga kalau dalam perusahaan itu ada beberapa recruiter atau misalnya ada orang lain mau melihat, dia bisa buka dan lihat, oh ini sudah semuanya sudah selesai. Memori kita kan juga terbatas ya mengingat. Kemudian dalam ATS juga bisa ada namanya function untuk memberitahukan komunikasi untuk membuilding better candidate experience. Teman-teman perlu memaintain ya komunikasi secara teratur kepada kandidat setiap stage, setiap tahap rekrutmen. Misalnya ketika dia apply dan dia tidak tershortlist, baru tidak tershortlist, kita bisa mengkomunikasi blast email, thank you for the application. Pada saat ini Anda tidak terpilih untuk interview, ya kan? Nah, itu bisa dilakukan oleh ATS, yaitu kita tinggal milih jenis template-nya apa, kemudian kita langsung tik seleksi kandidat mana, blast langsung dikirim oleh ATS, dan yang muncul di setiap emailnya satu-satu. Email yang saya terima sebagai kandidat munculnya akan Dear Erna Siswandi, udah langsung individual. Oke, dan pengirimnya biasanya pasti rekrutmen tim atau bisa menggunakan nama, boleh, itu pilihan. Tapi itu membuat kandidat experience lebih baik karena kita tadi jelaskan Mas Denis bisa terrekord dengan baik. Kita bisa mengingat, kita bisa melihat lagi rekod saya sudah email belum ya si kandidat, misalnya si Denis ya, saya sudah email belum ya pemberitahuan bahwa dia tidak diterima. Oke, kandidat sekarang kan mau tahu tuh lamaran saya setelah saya kirim statusnya apa. Ketiga adalah dengan adanya rekrutmen otomasi, kita mempunyai namanya improve productivity. Ini dari sisi HR. Seperti tadi, bayangkan kalau teman-teman masih hidup dalam zaman melakukan ini, ya, kita shortlist paper itu butuh berapa lama. Sehingga yang terjadi adalah waktu kita sangat banyak sekali habis untuk melakukan kegiatan administrasi, padahal biasanya di banyak perusahaan tuh hire HR kan sedikit, karena secara hitungan satu HR bisa melayani 100 sampai 150 headcount. Itu HR, belum lagi HR-nya ngerangkap ya, HR-nya bukan hanya rekruter terpisah, tapi HR-nya ngerangkap melakukan mulai dari rekrutmen sampai PHK, atau kadang-kadang dirangkap lagi HR dan GA. Nah, itu modar kita sudah itu ya, teman-teman, kalau tidak menggunakan teknologi, karena waktu kita akan sangat habis untuk kegiatan administrasi, sehingga kita tidak punya kemampuan untuk berpikir strategik dan tidak bisa fokus kepada hal-hal yang lebih besar. Sehingga orang melihat kita sebagai HR, oh lu cuma admin doang kok, nggak punya kemampuan. Padahal tuntutan HR adalah kita sudah harus pada level strategic partner, tapi kita tidak bisa melakukan itu karena tidak punya waktu. Kenapa? Kerjaan banyak dan dilakukan manual. Oke. Rekrutmen otomasi juga membantu kita dalam mengkoleksi, mencapai data driven tadi, kan kita butuh data collection, mengumpulkan data dan menganalisis data. Teknologi bisa menggunakan itu. ATS bisa membantu kita seperti itu. Kemudian kita perlu building talent pool. Dengan teknologi kita bisa building talent pool seperti ATS. Jelaskan tadi sama Mas Denis, ATS itu juga bisa membuilding talent pool lebih mudah daripada kita membuat building talent pool manual. Dan yang terakhir adalah paperless ya. Dunia sekarang ke arah Indonesia sebagai bagian dari G20, kita sudah mengarah pada tuntutan dunia ada climate change. Makanya kita punya aturan muncul adalah aturan pajak carbon tax ya kan, yang masih ditunda penerapannya. Kemarin kan mestinya April di-delay karena kita belum ready. Oke. Jadi ke depan kita perlu paperless. Nah, kalau kita menggunakan manual, kita tidak bisa mencapai paperless itu. Dan paperless itu membuat kita tidak perlu sewa kantor besar, teman-teman, karena tidak ada file yang physically yang perlu di-save. Sehingga teman-teman perlu berpikir untuk rekrutmen refresh ya, kalau memang belum melakukan, berarti itu dilakukan, atau yang sudah dilakukan mungkin di-refresh menjadi lebih baik. Misalnya sekarang, kalau job board tentu saja kita sudah pakai ya, jarang sekali yang udah mulai menggunakan paper, kecuali memang ada remote area atau lokasi-lokasi kecil yang mungkin masih menggunakan perlu iklan di newspaper, koran ya, masih perlu paper. Sosial media, gunakan sosial media untuk job posting, searching talent dan promoting your brand. Bisa menggunakan LinkedIn, pakai ATS atau tadi Sunfish punya HRIS
HRIS yang lebih besar. Oke, sehingga kita bisa simpan aplikasi tanpa tanpa membutuhkan space yang lebih besar. Kita bisa komunikasi dengan aplikan lebih cepat, ya, seamless. Kemudian kita bisa build talent pool, kita bisa melakukan resume parsing, ya, sangat membantu kita teknologi itu. Kemudian branding, teknologi rekrutmen strategi, kita juga refresh untuk membuat employer branding yang lebih baik untuk target market yang kita mau. Dan terakhir adalah kita mulai menggunakan data driven dalam rekrutmen. Oke, ini sedikit saya talent sourcing aja dulu kita sedikit. Kalau teman-teman mau hiring expert, ya, tenaga ahli, itu banyak tenaga ahli itu biasanya mereka mau di reach out. Jadi kalau kenapa saya lingkarin dua ini adalah poin 2 dan 3 ini cocok untuk tenaga ahli. Kita reach out ke pasif kandidat. Pasif kandidat artinya orang-orang tuh tidak exactly apply ke kita. Mereka tidak tahu dan mungkin sedang tidak mau pindah kerjaan, tapi kita reach out ke mereka, menelpon mereka, menghubungi Bapak dan Ibu, Kakak, saya punya posisi ini seperti ini. Kira-kira Anda tertarik nggak sih? Tertarik nggak pindah kapal, ya kan? Kalau saya biasanya begitu jumping ship. Kalau mereka tertarik, ayo kita ngobrol. Kalau mereka langsung close, kita coba rayu. Kalau memang enggak, ya berarti tidak apa-apa, ya kan? Not always working gitu kan. Atau kita menggunakan staff referral. Kalau yang teman-teman yang mencari yang fresh graduate atau volume hiring atau posisi admin ops yang non expert, itu bisa menggunakan pilihan 1, 4, ya kan, dan kelima yaitu hiring university, bisa job fair, bikin career event atau bahkan walk-in interview. Biasanya sales itu banyak walk-in interview atau kita bisa open house. Ya, teman-teman, open house artinya kita memberi tentukan waktu tertentu, kita invite kandidat, beberapa orang mereka datang, kita antar kelilingin kantor, ketemu orang berbicara sehingga untuk membangkitkan minat mereka bahwa this is the place saya mau kerja. Ini perusahaan yang saya mau kerja. Sekarang kita harus menjual seperti itu. Oke. Nah, gimana cara kita membuilding talent pool? Oke. Adakah di sini yang sudah punya pengalaman building talent pool, teman-teman di sini? Oke, saya lanjut. Kelihatannya pada tenang, tentram. Oke, jadi kalau kita mau bidding talent pool, teman-teman, pertama adalah kita perlu lihat dulu, seperti tadi jelaskan ya, di fitur Sunfish ada namanya MPP. MPP kan bahasa Inggrisnya kita bilang workforce planning. Yang pertama adalah teman-teman perlu ketahui dulu talent strategi di perusahaan masing-masing. Bisa dalam bentuk MPP tadi, atau hanya talent strategi saja. Jadi MPP kan isinya tuh kita perlu tahu juga berapa banyak yang dibutuhkan, kapan, level berapa saja, salary di mana, kemudian skill apa yang dibutuhkan. Kemudian kita bisa cari di mana. Apakah bisa building internal, kita namanya kalau building kita ambil dari internal, atau kita borrow namanya, atau kita buying, atau kita cari dari luar, atau kita bisa melakukan cara pilihan yang lain, ya, untuk workforce planning. Jadi itu membantu kita untuk memberikan informasi berapa banyak yang kita butuhkan kapan dan strategi apa yang kita perlu lakukan untuk mendapatkan talent-talent tersebut. Atau kalau tidak ada nomor workforce planning, tidak ada MPP, tidak ada talent strategi, apakah teman-teman ada punya di proses kantor teman-teman, perusahaan teman-teman ada proses budgeting, membuat anggaran. Nah, kadang-kadang dalam anggaran itu sudah ditentukan berapa headcount yang diperlukan, gaji berapa, kapan on board. Nah, kita bisa menggunakan data itu untuk building talent pool. Kalau tidak ada data ini, kita building talent pool agak susah, karena kita nggak punya bayangan ke depan posisi apa sih yang akan dibutuhkan. Atau kalau turnover teman-teman tinggi, itu juga syarat yang salah satu cara untuk membuat talent pool juga, karena kita akan tahu, oh si A ini akan keluar nih, misalnya gitu kan, atau kadang-kadang mereka keluar misalnya sekolah, atau kita tahu akan menikah, kita sudah punya data, punya backup bahwa oke, si A akan keluar, kita sudah punya persiapan, ada talent yang untuk kita sediakan. Atau kadang-kadang bahkan cuma manajemen minutes meeting ya, bos-bos pada meeting, kemudian ada minutes, itu kita bisa mendapat data situ bahwa headcount-nya berapa sih, perlu berapa, kapan. Oke, untuk apa? Kita building future talent persona. Talent persona seperti apa sih teman-teman? Kalau pernah ikut sesi saya sebelumnya dengan Great Day, di situ saya ngajar ada namanya KSPC, knowledge, KS skill, ability, PS itu personal karakteristik. Jadi kita
menentukan untuk satu posisi skill apa yang dibutuhkan, pengalamannya berapa lama, bahkan karakternya berapa, seperti apa, untuk membuat apa karakter yang cocok di posisi itu, di tim itu yang nanti ketika dia masuk akan berhasil. Sehingga kita bisa tahu ke depan kita loh mencari profil ini di mana, di market di mana kita cari ini. Dan itu kalau ada teknologi, ada ATS aplikasi tertentu yang bisa building talent persona atau kita bisa buat like word. Oke, kemudian setelah itu kita mulai searching. Jadi searching itu sudah mulai bahkan sebelum ada permintaan requisition ya. Kita sudah dapat data dari MPP. Nah, kita sudah bisa atau talent strategi kita bisa starting searching. Nah, searching ini kita bisa minta ambil dari past dan present application yang pelamar-pelamar yang sebelumnya yang tidak cocok untuk posisi yang dia lamar, tapi bisa cocok di posisi yang lain yang mungkin akan muncul di kantor kita, di perusahaan tempat kita kerja. Misalnya, ada yang ngelamar ke finance, begitu kita baca CV-nya, ternyata lebih cocok ke sales. Oke? Nah, kita kebetulan berpikir bahwa, oh ke depan kita akan cari banyak sales nih, orang ini profilnya cocok nih. Kita pindahkan, kita building, masukkan sebagai part of talent pool. Atau juga kita bisa cari passive candidate. Jadi kita sudah mulai bergerilya, teman-teman mencari, kalau yang pernah pakai LinkedIn punya recruiter license, bisa menggunakan recruiter license untuk mencari passive talent di LinkedIn. Passive talent adalah orang-orang yang tidak berniat, belum ada rencana mencari kerja. Dan kita mendekati mereka untuk mengeksplor apakah Anda tertarik kerja di tempat saya. Okay. Atau juga kita bisa former staff kita yang dulu yang bagus keluar dengan baik-baik karena alasan tertentu. Misalnya kalau dulu alasannya supervisor, ternyata setelah supervisornya keluar, kita bisa hubungin lagi. Kakak, mbak, ibu, bapak, nih mau balik nggak ya? Si bos yang itu sudah keluar loh, CEO kita yang ini sudah keluar loh. Anda mau balik nggak? Kita punya gaji sudah lebih bagus loh, benefit kita lagi ganti. Oke, karena kan mereka sudah tahu tempat, jadi itu masuk kan penyesuaian diri lebih cepat. Atau kita bisa building dari internal talent, misalnya posisi ini, adakah internal talent kita bisa transfer, kita promosi, dan terakhir kita bisa menggunakan staff referral, kita tanya teman-teman di kantor, adakah kenalan, atau teman, network yang bisa kita gunakan untuk build talent pool. Kita cuma perlu nama dan nomor, dan kita akan, kita tinggal menghubungin mereka. Oke. Kemudian setelah itu kita menggunakan sosial media untuk building talent pool, teman-teman. Misalnya hosting atau sponsor event ya. Kita untuk caranya apa? Promosi branding. Ingat tadi ya dibilang bahwa 46 pelamar itu adalah kehilangan minat, tidak mendapat tidak mendapat kabar. Kemudian misalnya sini ada better candidate experience. Nah, better candidate experience itu sangat dipengaruhi oleh branding. Jadi teman-teman branding, dan misalnya ketika kita bikin event, kita mau collect data misalnya, oke, setelah selesai tolong diisi data, nomor telepon, email, kemudian nanti kita akan hubungin, atau mau perlebar sedikit misalnya Anda sekarang kerja di mana, posisi apa, terus tertarik di bidang apa nantinya kalau aspirasi karir ke arah mana. Sehingga kita bisa kalau ada kebutuhan kita bisa collect data dari situ, kita lihat siapa yang bisa kita hubungin. Oke. Ada kemudian berikutnya adalah kita bisa building talent pool melalui namanya inbound recruitment. Sebenarnya mirip-mirip aja sih sama sosial media. Cuma di sini kita bikin kita posting LinkedIn atau di website kita, atau kita punya blog. Kita posting hal-hal yang menarik yang sesuai dengan target market. Misalnya begini, kalau target market kita ada fresh graduate, kita mau akan punya MT nih. 3 bulan kemudian misalnya. Berarti kan mulai beberapa bulan sebelumnya sudah harus gencar tuh. Oke, gencar promosi branding, inbound recruitment atau social media campaign. Untuk apa? Kita membangun basis talent community namanya, membasis basis talent. Jadi kita buat kalau target kita MT, maka kira-kira artikel apa yang anak-anak fresh graduate tertarik? Oh, misalnya cara membuat CV, cara timing interview, karir. Nah, kita buat cerita, kita membuat artikel di website kita, atau kita punya blog khusus. Oke. Yang kemudian di situ endingnya kita akan minta mereka, Anda mau nggak subscribe newsletter, atau seperti social media campaign, kita collect data lagi, isi datanya dong, nomor telepon, alamat, segala macam yang kita merasa perlu. Ke depan kita akan hubungin. Tapi make sure ketika kita meminta mereka collect data, input datanya jangan banyak ya, jangan membuat mereka menghabiskan 1 jam
not even setengah jam, 5-10 menit sudah cukup. Kemudian terakhir kita bisa menggunakan career page kita, namanya landing page, sebagai basis untuk membangun talent community atau building talent pool. Misalnya orang masuk ke website, kemudian tidak ada lowongan, satu, tidak ada opening sama sekali, atau kedua, saya masuk website, tapi tidak ada posisi yang kosong, yang cocok dengan saya. Jangan biarkan orang-orang ini lepas. Jadi kita building satu link, di mana mereka bisa klik, submit CV, atau bahkan cuma submit data, kita akan get back to them nanti. Itu bisa Anda pakai ini kalau ada ATS, atau ada sistem, sehingga kita tinggal ekspor ke spreadsheet, datanya semua sudah ada. Kalau tidak pakai teknologi, ini agak susah teman-teman ya, kalau membangun talent pool seperti ini tanpa teknologi. Oke, nah contohnya adalah kalau kita membangun talent pool, satu seperti saya bilang kita menggunakan teknologi, satu adalah namanya aplikasinya, software namanya Candidate Relationship Management, di dalamnya ada ATS, tapi dia lebih besar lagi. Tidak semua ATS bisa building talent pool. Kebetulan punya Data One punya. Kalau teman-teman sini sedang mau menggunakan ATS, tanyakan kepada vendornya, apakah ATS Anda bisa membuat punya fitur building talent pool. Atau kalau memang tidak bisa sekarang ini, bisa karena kantornya kecil, itu ya size-nya sedikit, kita bisa building talent pool manual. Ini building manual filenya saja, database ya. Cara tekniknya tetap sama. Cuman kalau building database-nya seperti ini. Kalau saya buat adalah manual saja. Bisa kita buat manual misalnya, kalau dulu saya suka buat per tahun. Oke. Kenapa? Karena data yang sudah lewat dari 2 tahun itu biasanya data CV itu sudah jadi tidak relevan. Kenapa? Bisa saja HP-nya udah diganti, atau misalnya orang sudah tertarik di posisi yang dulu dia lamar. Misalnya dulu dia lamar officer, mungkin sekarang dia sudah naik manajer, karena 3 years itu lama. Jadi biasanya saya sarankan 2 tahun aja kita keep data-data itu, setelah itu jangan dipakai. Kita setelah bikin tahun, kita buat folder per posisi. Kayak misalnya sales, communication, marketing. Nah, baru di dalamnya kita masukin orang-orang, CV-nya yang kita simpan. Bagusnya lagi kita buat spreadsheet. Nah, kalau punya ATS, kita ekspor datanya lebih gampang daripada ngetik satu-satu. Kita punya spreadsheet, tujuannya buat apa di situ? Kita bukan masukin nama, posisi, kita juga masukin pengalaman kerjanya berapa tahun, kemudian skillnya apa saja dari CV-nya kalau kelihatan ya. Kemudian dulunya tuh dia apply ke posisi mana dan di mana CV-nya tuh linknya. Jadi kalau ada ATS kita spreadsheet, kita ekspor, biasanya adalah kita bisa mendapati link juga. CV itu disimpan di mana? Tujuannya buat apa? Ketika teman-teman menghubungi kandidat-kandidat tersebut, kita punya kalimat pembuka. Misalnya, Kakak, Anda dulu, saya mendapat nomor Anda dari lamaran dulu, sebelumnya Anda ngelamar kan ke kantor kami posisi accounting, tapi ketika saya lihat ternyata lebih cocok pada sales. Jadi kebetulan nih ada posisi sales dan saya lihat CV Anda cocok, apakah Anda tertarik untuk apply? Oke, kita bangun itu manual ya, talent pool manual. Ini contoh career page sebagai building yang ini ya, career page yang merah ini untuk membuilding talent pool. Ini Gojek ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke Gojek, itu di bagian atasnya ini pasti ada opening posisi, dan di bagian paling bawah dia ada sedikit kalimat ini, leave your email. Nah, once kita klik, di kanan ini terbuka, let's not lose touch, okay? Leave your email and we'll let you know when there are adventures atau opening ya that match your interest. Dia collect data cuma sedikit teman-teman. Nah, ini cukup nih. Oke, atau teman-teman mau collect data lebih panjang boleh, misalnya area interest Anda apa? Communication, marketing, sales. Anda mau drop down lagi misalnya HR, mau HR apa? HR level manager, HR officer, HR talent acquisition, boleh, tapi make sure itu 5-10 menit sudah selesai. Atau bisa juga kita drop your CV, boleh. Oke, tapi make sure kalian harus hubungin, get back to them. Ya, kalau tidak kan mereka akan bilang bahwa Anda perusahaan kita nggak reliable. Oke, ini contoh career page. Kalau ini sampel talent pool dari punyanya tadi sudah dibagikan sama Mas Denis ya, punya Sunfish, bisa match. Oke, yang ini adalah sampel talent pool dari tempat lain, dari ATS yang lain. Oke, yang bisa kita lihat bahwa nominated, new candidate. Oke. Nah, kita kembali ke isu terkait data driven. Oke, kenapa sih
data driven recruitment. Kenapa sekarang semua orang ribut data driven jadi seperti something happening? Okay. Nah, dalam data driven kita perlu mengumpulkan data, menginterpretasi untuk mempresent, untuk making to inform decision, membantu kita HR dan juga manajemen untuk membuat keputusan. Tanpa data kita jadi asumsi, ya, dan asumsi tidak reliable. Dalam rekrutmen, data driven itu diperlukan untuk membantu kita apa? Predict better ways to source. Oke, misalnya seperti gini. Kalau ada ATS tertentu, itu ATS bukan tertentu. Sebenarnya pada dasarnya ATS itu bisa mengkolek data. Salah satunya adalah sourcing. Misalnya kita bisa tahu untuk posisi sales, oke, dari sebagian besar job portal, kandidat ngelamar tuh dari mana, efektifnya dari mana, apa dari Jobstreet, dari LinkedIn, atau dari Kaliber, dari Indeed, dari Glassdoor, atau dari koran, kalau memang tempatnya kecil dan kita masih menggunakan koran. Kenapa? Karena itu sehingga memberikan data ke kita, ternyata datanya kita menunjukkan bahwa untuk sales tidak perlu pasang di LinkedIn, jadi kita bisa menghemat biaya, cukup pasang di Jobstreet, atau bahkan nggak perlu pasang Jobstreet, sales itu cuma ke broadcast, kita blast ke sosial media, sudah dapat banyak. Nah, itu menghemat teman-teman punya data yang dulunya data itu tidak eksis. Oke, kalau teman-teman tidak punya teknologi itu, kita bisa kirim survei link, atau kita melakukan di career page. Ketika mereka apply ke ke halaman website kita, mereka apply, tambahkan satu kalimat dari mana, where do you hear about us, gitu kan, about this position. Nah, dari situ kita bisa mengekspor data, atau kita juga bisa buat lagi dengan mengirim mereka link, tapi biasanya dikirim itu lebih baik kepada mereka yang sudah kita mau shortlist dan panggil interview. Jadi, tapi memang sampel datanya akhirnya jadi lebih kecil ya, dibanding sama kalau kita taruh di website atau kita pakai ATS. Jadi, kita bisa akses, kita select candidate semuanya dengan kalau dengan sistem ada teknologi berbasis data, kita bisa present data yang lebih baik, sehingga kita ke depan bisa hiring more efficient dan efektif. Oke, jadi manfaat menggunakan data driven adalah ini, remove bias. Seperti tadi Mas Dennis ya bilang bahwa ATS Sunfish sudah menggunakan parsing resume, bahwa bisa mencocokkan ya, bisa membuat match, memberikan rating bahwa si aplikan pelamar ini cocok dengan posisi ini, cocoknya berapa persen, 50 atau 100, itu kan mereka pasti menggunakan parsing, resume parsing atau artificial intelligence. Nah, itu membantu kita lebih tidak bias. Artinya bahwa kadang-kadang kan ada pelamar yang butuh kirim foto, kemudian kita lihat cantik atau ganteng atau kok lucu ya, itu bias kita akan muncul teman-teman, oke? Dan kita bisa terpengaruh, oke? Sedangkan teknologi tidak ada perasaannya, hingga lebih bisa menghindari bias. Kemudian yang kedua adalah misalnya ketika kita melakukan interview, kita menggunakan struktur interview, menggunakan scoring, dan kalau kita menggunakan semuanya lewat ATS, sistem berkomunikasi, itu kita bisa remove bias dari situ ya. Kita bisa data driven membuat improve quality of hire. Datanya kita dapat dari mana? Data dari performance, biasa performance new hire, staff-staff baru dalam 1 tahun pertama, kita menggunakan data itu sebagai basis bahwa quality of hire seperti apa, perform atau tidak. Kalau misalnya scoring kita, performance kita scoringnya 1 sampai 5, mereka di scoring berapa? 3, berapa persen yang 3? Berapa persen yang 5? Kalau 3, kenapa? Oke, misalnya manajernya yang tidak bagus atau mereka salah tempat. Nah, itu kita menganalisa semuanya sehingga bisa membantu kita membuat action plan yang lebih baik untuk membenahi masalah-masalah tersebut. Data driven juga membantu kita decrease time to hire tadi. Dengan ATS kita bisa lihat bahwa walah, ternyata proses saya ini 710 hari, astaga, itu berapa bulan itu teman-teman, just way too long. Nah, teman-teman juga bisa membuat sistem terpisah, misalnya mulai dari kita terima requisition, berapa hari kemudian saya posting, dari saya posting berapa hari saya shortlist, dari shortlist saya kirim ke hiring manager kembali berapa hari, sampai ke offer. Kita bisa menganalisa setiap step untuk mengetahui di manakah terjadi delay. Nah, kalau terjadi delay, kenapa delaynya terjadi? Sehingga kita bisa membenahi per stage, per tahap interview. Itu data itu penting.
improve candidate experience karena ini terkait dengan employer branding. Seperti saya ulang tadi, data driven itu kita misalnya tanya ke mereka, Anda sourcing dari mana? Oke, kalau misalnya kita punya acceptance ratio ya, kita kirim lamaran, kemudian banyak yang menolak, kita kirim offer dan banyak yang menolak. Nah, kita bisa tahu dari situ kenapa mereka menolak. Apakah karena losing interest? Kalau losing interest artinya bisa jadi proses kita lama. Atau sudah terlanjur terima kerja tempat lain, bisa saja terjadi posisi kita lama. Atau memang salary, kalau salary seberapa kok tidak kompetitif. Atau mereka malah memberikan feedback bahwa proses Anda tuh menjengkelkan sekali gitu loh. Yang interview menjengkelkan, harassment, intimidasi dalamnya, interviewer Anda sangat tidak qualified. Nah, itu branding semuanya, data itu kita bisa dapat. Sehingga secara keseluruhan, data driven itu membantu kita mengimprove rekrutmen straight to the point. Jadi seperti dokter yang menganalisa, tahu diagnosa ini penyakitnya, obatnya tepat, tidak meraba-raba. Oke. Nah, untuk mencapai data driven, teman-teman kita harus punya metrik, rekrutmen metrik, pengukuran-pengukuran. Nah, pengukuran itu macam-macam, tergantung kebutuhan di setiap kantor. Saran saya, tanyakan kepada manajemen, itu hiring manager dari pengalaman Anda, atau bos-bos di kantor, mau mengetahui data apa terkait rekrutmen. Nah, itu kita jadikan sebagai metrik untuk kita kumpulkan datanya. Secara umum, rekrutmen metrik yang digunakan di global, di seluruh dunia adalah satu, time to hire. Time to hire apa tuh? Proses dari mulai kita terima, time to hire sama time to fill beda ya. Kalau time to fill ada proses mulai dari requisition kita terima, permintaan untuk posting, untuk meng-hire orang kita terima, sampai kandidat itu kita kirim offer, itu namanya time to fill, panjang biasanya ya. Time to hire adalah mulai dari saat kita menghubungi kandidat sampai dia terima offer. Kita menghubungi kandidat mulai bisa saja karena pasif kandidat, kita minta mereka kirim CV atau kita panggil interview. Itu time to hire. Jadi biasanya time to hire mestinya lebih pendek. Kedua ada source of hire. Source of hire adalah kandidat itu ketika apply mereka dengar posisi itu dari mana? Dari LinkedIn kah? Dari Caliber, Jobstreet? Oke, dari mana kah mereka mendapat itu sehingga atau dari referral sehingga atau masuk ke career page. Nah, kalau ternyata sebagian besar apply lewat career page, ngapain kita buang uang pasang di Jobstreet dan di LinkedIn career page? Kita sudah cukup, artinya kita punya branding cukup, punya nama sehingga orang tahu, oh saya coba cek ke misalnya Gojek, saya pasti cek Gojek dulu deh daripada saya cari tempat lain. Oke? Job offer acceptance rate adalah dari berapa banyak yang kandidat kita kirimin offer, berapa banyak yang terima. Berapa banyak yang tidak terima. Yang terima tidak masalah, yang tidak terima itu yang kita perlu analisa. Kenapa tidak terimanya? Apakah terlalu lama? Ya, artinya lose interest berarti proses kita lama. Atau karena sudah terima kerja tempat lain, berarti proses kita lama. Atau mendadak ada urusan keluarga dia nggak bisa. Oke, itu kan beda lagi kasusnya. Atau masalah gaji. Nah, kita pilih lagi berapa persen dari setiap alasan-alasan itu. Quality of hire adalah dari performance. Semua yang kita hire 1 tahun pertama, performanya ratingnya berapa. Dan kalau ratingnya tidak bagus, kenapa? Karena kadang-kadang bisa saja terjadi interview kita salah. Kita mengakses salah, kita mengajukan, membuat pertanyaan yang salah. Wrong question, wrong result ya, teman-teman. Oke. Rekrutmen metrik yang lain adalah kita juga bisa cari kandidat per opening. Nah, itu artinya kandidat opening itu seberapa banyak kita bisa attract kandidat. Ya, ini juga ada hubungannya sama branding, sama hubungannya dengan strategi sourcing. Apakah kita pasang iklan kita di portal yang tepat? Misalnya tuh kita mau cari CEO, apakah cocok kita pasang di Jobstreet? Apakah CEO baca Jobstreet, ya kan? Sehingga itu ada kandidat per opening. Kalau secara global, data global menurut Glassdoor tahun 2019, satu posisi global data ya, 250 kandidat per opening. Data Jobstreet tahun 2020 waktu awal pandemi 800 per job opening. Sekarang pasti sudah turun. Kalau teman-teman cuma apply dan menghasilkan 10 apply per opening, nah berarti kita perlu analisa. Kenapa? Apakah memang posisi kita memang niche banget, expert banget, tidak banyak di pasar. Kalau itu, that's okay. Tapi kalau misalnya kita cari sales yang apply cuma 10, nah itu banyak question mark karena sales itu di pasar banyak. Atau kita mencari admin assistant yang apply cuma 5.
Berarti kan kita perlu question mark. Kenapa yang attract kita hanya attract 5 orang aja untuk apply per posisi itu. Oke. Kemudian ada metrik berikutnya application to shortlist ratio, yaitu berapa yang apply, berapa yang HR kita shortlist. Itu menunjukkan apa? Quality hiring. Nah, kalau quality rasionya jelek, kurang bagus, maka yang perlu kita tanyakan misalnya, apakah satu, kita pasang tempat yang tepat, branding kita bagus atau tidak, atau iklan kita tidak jelas isinya, scope kita tidak jelas, sehingga orang tidak tertarik apply. Oke, atau kita broadcast kurang banyak. Application to interview adalah mulai dari berapa yang di-apply, berapa yang di-shortlist oleh user untuk interview. Itu lagi quality. Jadi itu menjadi KPI-nya HR sebenarnya. Berapa bahwa kandidat yang kita pasang ternyata yang dipilih user cuma satu, ya kan? Berarti kan kualitinya kurang bagus. Kemudian kandidat experience itu bisa lewat survei bahwa gimana sih, berapa besar secara umum, berapa persentase overall kandidat yang lamar yang memberikan penilaian yang positif terhadap proses rekrutmen kita, mulai dari pertama kali mereka apply sampai terakhir mereka mendapat kabar tidak diterima atau mereka terima offer. Dan itu bisa membantu kita untuk mengimprove rekrutmen proses. Ini contoh sampel rekrutmen dashboard ya, data driven yang dihasilkan oleh ATS. Teman-teman bisa lihat, ini ada total 100 pelamar, dari 194 shortlist, not bad ya, oke banget. Kemudian dari 94 hire 18, ini rata-rata, rejected 6, 15 time to hire, ini sangat bagus sekali. Kemudian cost of hire 374, oke, ini banyak data di sini yang kita bisa lihat. 78 offer acceptance rate, oke lah, not so bad, ini sangat bagus. Kalau 90 malah lebih bagus lagi. Ini artinya offer mereka banyak yang di decline. Oke. Kemudian kedua adalah ini contoh lagi sama. Berapa hari? 18 day to hire, 54 days to fill. Ini oke lah, not so bad. 98 accept. Nah, ini lebih bagus dari yang tadi 78 ya. Berarti banyak offer mereka yang diterima. 4,8 withdrawal. Withdrawal itu biasanya tuh kalau istilah saya namanya unsuccessful recruitment yang tidak berhasil karena kandidatnya mengundurkan diri. Nah, kenapa mengundurkan diri? Kan ada datanya lagi. Oke. Ini data-data ini biasanya manajemen itu suka sekali lihat, dan kalau teman-teman bisa mengkolek data ini bisa membantu kita untuk propose yang lebih besar lagi, lebih baik kan, karena berbasis data. Ini kalau ini data yang saya koleksi tempat saya, misalnya kita bisa lihat, oh ternyata dari tahun 2018 sampai 2021 kita withdrawal ya, jadi sini withdrawal rate atau unsuccessful itu, kalau saya bilangnya unsuccessful recruitment bukan procurement ya, itu ternyata menurun 40 dari tahun 2018, 41% drop ya, tidak dapat orang, menurun sampai sisa 5. Yang dari menurun ini kita pecah lagi. Yang orange itu di tempat saya namanya untuk local staff, yang biru adalah untuk international staff. Ternyata untuk international staff, rekrutmen itu yang gagal semakin menurun, tapi yang justru internasional, yang nasional, lokal malah menaik. Oke, nah kita akan analisa data lagi, alasan kenapa. Oke. Nah, itu kita bisa present dan kita bisa membuat kebijakan atau action plan yang lebih baik. Ini topik terakhir bahwa teman-teman ini perlu diingat, recruitment is marketing. Rekrutmen dulu zaman 90-an itu hanya ada posisi namanya HR, tidak ada namanya recruiter. HR itu melakukan semuanya, kita melakukan mulai dari talent acquisition sampai talent exit, sampai PHK, sampai di tengah-tengahnya learning development, semua kita lakukan. Oke. Sekarang sudah ada pemisahan, ada namanya posisi recruiter. Oke. Nah, kalau teman-teman yang posisi recruiter masih lebih mudah menyesuaikan diri karena sudah tahu kerjanya memang rekrut. Teman-teman yang HR ini yang perlu membuat awareness yang lebih besar bahwa Anda walaupun HR, ketika kita diminta meng-hiring orang, berarti kita berfungsi sebagai talent acquisition, pakailah topi marketing. Anda harus ingat rekrutmen marketing. Kandidat itu klien. Kita kalau sell sama klien kan gimana? Kita harus merespekti klien kita walaupun cerewet. Alright? Kalau kalian tidak sebagai recruiter atau HR yang merekrut orang, tidak menyadari bahwa Anda itu klien marketing dan tidak berfungsi sebagai marketing, maka caranya orang ini ya, dan saya setuju, you are in the wrong profession. Karena sudah tidak zaman lagi ngerekrut orang tuh kita jadi jutek atau jadi galak ya. Kita harus seperti customer service. Dan kenapa di dalamnya? Karena
ada banyak kandidat experience kita ini sebagai recruiter, kita ini ada branding. Kita nih garis pertama, employer branding. Kita mewakili image perusahaan kita. Bayangkan kalau orang dengar, tuh Prospera, gua gak mau kalau dipanggil di Prospera jengkelkan banget tuh Bu Erna misalnya gitu kan. Padahalnya gara-gara saya, perusahaan saya kena ya. Tahu kedua, reputasi kedua yang teman perlu ingat adalah ketika Anda pindah kerjaan, Anda punya database klien dong yang sudah kerja. Kalau pindah kemudian ketemu lagi klien yang sama, dia nggak akan mau kerja di tempat Anda yang baru karena menjengkelkan orangnya. Alright? Jadi tolong diingat bahwa rekrutmen is marketing. Nah, ketika sebagai rekrutmen marketing, maka kita perlu namanya branding. Kalau branding perusahaan secara umum adalah untuk produk, market share lebih besar, di rekrutmen kita namanya employer branding untuk apa? Menarik talent kita, kerja sama kita. Karena sekarang ada namanya talent war. Teman lihat ya, ada kandidat-kandidat sudah punya pilihan lebih baik. Kenapa? Karena kompetisi, banyak perusahaan baru yang muncul. Jadi kita tidak the only one yang mereka milih. Banyak saingan. Sehingga dalam employer branding, kita perlu memposisikan diri sebagai employer of choice untuk target group of potential candidate. Misalnya kita mau hiring engineer, berarti kita perlu employer of choice untuk engineer. Engineer apa? Misalnya data engineer atau teknologi engineer. Nah, teknologi engineer itu mereka profilnya seperti apa, karakter seperti apa, skill seperti apa. Nah, employer of choice yang seperti apa yang mereka butuhkan. Nah, kita memposisikan diri seperti itu. Kemudian kita perlu juga memperbaiki namanya persepsi dari kandidat kepada kita. Apakah mereka merasa tuh branding kita kuat, mereka positif, kan? Caranya bagaimana sih kita mempromosikan trade value, nilai-nilai budaya kerja, culture budaya kerja, kemudian dan personality untuk yang align dengan kandidat aspirasi. Kandidat mana? Target, kembali lagi, target market kita kandidat di mana. Dan kita buildingnya bisa lewat website, lewat tadi ya, kegiatan kita bisa host event, kita biar lewat LinkedIn, lewat blog, lewat website. Nah, teman-teman ini kelihatannya kalau branding itu, employer branding, kalau kita tidak cuma sendiri, kita bisa kerja sama dengan tim komunikasi, atau biasanya kalau perusahaan besar, mereka punya posisi khusus. Di startup sekarang banyak sekali posisi khusus namanya employer branding. Dan kemudian kita perlu punya namanya value proposition sebagai bagian dari employer branding. Bahwa bagaimana sih kita value kita yang unik apa. Terus apa yang bisa kita tawarkan kepada kandidat dari sisi compensation benefit, fasilitas, karir, dan lain-lain yang membedakan kita dengan kompetitor kita yang membuat kandidat mau apply karena sebagai exchange ya, sebagai pertukaran dari skill dan pengalaman yang mereka berikan kepada kita. Data global data bahwa 76% kandidat itu explicitly secara terbuka looking for what makes a company an attractive place to work. Jadi mereka 76% kandidat secara jelas-jelas mencari perusahaan yang nyaman untuk mereka kerja. Turnover itu bisa dikurangi sampai 28% ketika perusahaan invest dalam employer branding menurut data di LinkedIn. 80% dari manajer talent acquisition yakin bahwa employer branding itu punya dampak signifikan kepada ability untuk meng-attract, meng-hire top talent atau expert. Karena expert itu kan mereka sudah tahu, mereka juga tahu value mereka tahu posisi tawar, jadi mereka biasanya lebih picky daripada misalnya teman-teman kita yang lebih ke arah fresh grad atau pengalaman yang non-expert. 70% kandidat menggunakan sosial media. Kembali lagi tadi ya, 210 juta pengguna internet di Indonesia tahun 2022. Artinya tuh banyak sekali pasar teman-teman talent itu sudah menggunakan sosial media. Sehingga kalau teman-teman tidak menggunakan sosial media menjangkau, kita akan kesulitan mendapat kandidat. 50% kandidat mengatakan bahwa mereka tidak akan bekerja di perusahaan yang punya bad reputation. Dan jangan lupa, sekarang Glassdoor, Reddit, Quora, itu di banyak kali beredar review-review kepada perusahaan-perusahaan. Jadi dari mantan karyawan atau bahkan dari pelamar-pelamar. Jadi tolong, kenapa employer branding itu sangat penting sekali. Dan teman-teman sebagai recruiter, you're one of them ya. 55% mencari kerja adalah membatalkan
rencana mereka mau apply kalau mereka membaca negatif review dari media. Nah, sehingga teman-teman perlu untuk establish employer branding. Satu, pakai sosial media, IG, FB, bahkan sekarang sudah pakai TikTok juga bisa. Maximize career page. Seperti tadi career page itu jangan hanya statis ya. Saya lihat banyak career page termasuk punya kantor saya sih. Nah, statis artinya cuma isinya lowongan kerja doang. Jangan, kalau saya sih lebih baik kita masukkan video, kita bisa muat kenapa sih orang tertarik kerja, kita wawancara karyawan kita, kenapa sih lu kerja di sini? Atau kita wawancara new hire ya, atau kita bahkan wawancara new candidate, proses rekrutmen seperti apa? Kita bisa copy quote-quote mereka. Misalnya kita juga bisa menggunakan website untuk career page kita untuk memberikan informasi, misalnya ada kegiatan di kantor ya, employee engagement, learning, misalnya team building, atau kalau memang tidak mau kita blog, kita taruh di situ. Saya lihat kayak Tokopedia itu mereka punya blog yang linknya taruh di career page yang bisa diklik dan nyambung ke blog. Nah, blog itu informasi macam-macam yang building dan branding. Ya, branding kembali lagi employer of choice. Anda mau memposisikan diri employer of choice seperti apa. Dan ketiga adalah bisa post regular meetup, get involved in Quora, Reddit, Glassdoor. Kenapa? Karena di situ banyak komen-komen, bisa saja positif dan negatif terkait perusahaan kita. Nah, kalau ada negatif, kita bisa segera klarifikasi. Sehingga tugas rekruter itu banyak ya, tidak hanya sekedar mencari kandidat, tapi behind that kita juga berusaha untuk mencari pasif kandidat dan memastikan bahwa dalam setiap yang kita lakukan, branding itu kita uphold, kita maintain, kita jaga. Oke, demikian teman-teman sesi dari saya bisa dihubungin di LinkedIn. Kalau ada informasi yang masih tidak bisa saya sampaikan sini, Anda bisa hubungin saya di LinkedIn. Saya kembalikan ke Amel. Silakan Amel. Oke, baik. Terima kasih atas sharingnya Ibu Erna. Sangat bermanfaat sekali untuk para praktisi HR dan para peserta webinar hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu peserta webinar, jika memiliki pertanyaan untuk Ibu Erna dan Bapak Denis, silahkan untuk langsung mengetikkan pertanyaannya di Q&A box. Oke, di mana nanti akan ada hadiah berupa voucher GoPay senilai Rp150.000 untuk 5 orang dengan pertanyaan terbaik. Oke. Selain itu, untuk mendapatkan e-certificate, Bapak Ibu dapat langsung mengisi kuesioner yang dapat diakses dengan cara scan barcode ataupun klik link yang akan kami share di kolom chat nanti. Jangan lupa untuk mengisi nama lengkap, depan dan belakang secara jelas. Jika Bapak Ibu tidak memiliki nama belakang, harap dikosongkan saja. Oke, baik. Sekarang kita akan memasuki sesi Q&A, di mana tim Data On telah memilih pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing speaker kita pada acara hari ini. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Lutfi Rinanto ditujukan untuk Bapak Denis dan Ibu Erna. Pertanyaannya yang pertama untuk Ibu Erna, yaitu bagaimana tips and trick tim HR untuk mendapatkan talent yang tepat. Lalu pertanyaan yang kedua, teknik wawancara atau psikotes apa yang efektif untuk tipikal anak Gen Z atau milenial di era pandemi. Lalu yang ketiga, pertanyaan ini ditujukan untuk Bapak Denis. Pertanyaannya adalah bagaimana sistem mekanisme Sunfish untuk matching atau klasifikasi sertifikasi khususnya misalnya ITIL, PMP, dan sertifikasi lainnya. Silakan Ibu Erna dan Bapak Denis, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bolehkah saya duluan? Oke. Jadi Mas Lutfi ya. Mas Lutfi, pertanyaan pertama tips dan trik. Sebenarnya presentasi saya tadi isinya tips dan trik mencari kandidat. Oke. Jadi mencari kandidat itu kita bisa mencari pasif ya. Kalau pasif artinya tuh kita bisa mencari di LinkedIn. Kalau punya, lebih baik saya sarankan punya, bagusnya sih punya LinkedIn license ya, karena walaupun paling murah $1.000 sih. Karena kalau kita mencari gratis, kita hanya dikasih jatah sama LinkedIn mencari 30 profil dalam 1 bulan. Sedangkan untuk mencari satu posisi saja, kita bisa menghabiskan tergantung kapasitas skillnya ya. Kalau semakin sulit dicari, semakin expert, kita bisa mencari bahkan kadang-kadang 50 profil ya untuk hanya dapat satu kandidat yang kita akan hubungin. Belum lagi kandidat yang menolak, itu baru mau dihubungin.
Jadi 30 jatah gratis itu jadi sedikit sekali dan itu 1 bulan. Kalau teman-teman, jadi kalau Lutfi kantor punya hiring yang banyak, sebaiknya minta saran propose ke kantor untuk menggunakan apa tuh namanya tuh recruiter light ya, recruiter license itu $1.000 per tahun. Itu efektif, bisa di-sharing untuk beberapa recruiter pakai license yang sama, itu lebih efektif. Oke, terus kemudian tips yang kedua, kita bisa cari referral. Jadi teman-teman punya kenalan di kantor, teman-teman di kantor, kita bisa tanyakan ke mereka apakah punya ada kenalan yang kita bisa building, namanya building talent pool. Oke, minta CV-nya, minta namanya, kita harus proaktif. Jadi rekruter itu sudah tidak zamannya lagi kita reaktif, nunggu request baru kita respon. Kita sudah harus building lebih dulu, jadi proaktifnya lebih dulu. Atau kita juga ikut banyak kegiatan, kegiatan offline atau online seperti ini, dan bisakah kalau lebih baik offline kita tukar kartu nama, kita spot on dong, kira-kira orang ini profilnya cocok nggak buat tempat saya kerja saya dengan posisi yang cari, dan kita cari kartu nama. Biasanya kartu nama kita rekruter itu banyak yang mau loh, kita exchange, mereka kan dengan senang hati ngajak ngomong karena rata-rata kan pada juga mau coba, siapa tahu dapat yang lebih baik. Oke, jadi itu Lutfi ada beberapa cara, itu yang cara kita pasif ya. Nah kalau yang sudah diposting ya kita belajar membuat posting apa iklan yang lebih menarik untuk kita, dan posting yang penting adalah itu di manakah target marketnya. Kalau mencari sales, saya posting di mana yang menghasilkan sales yang banyak. Atau mencari finance accounting, di manakah finance accounting yang banyak. Tapi semakin tinggi posisi, tolong diingat, mereka tidak akan apply. Mereka mau ditemukan. Jadi kalau mencari posisi-posisi OGM, expert tertentu, itu lebih baik menggunakan jalur pasif, cari network. Punya banyak WA group, ikut banyak WA group, untuk bisa blast, kita bisa blasting postingan kita. Itu yang satu. Yang kedua adalah kalau dari sisi assessment untuk Gen Z ya tadi ya. Nah kembali lagi, Anda tuh harinya banyak atau tidak. Kalau sebenarnya tuh assessment itu kadang-kadang tuh digunakan untuk salah satu teknik untuk volume hiring. Kita menseleksi dengan cepat, langsung kita cut berapa puluh persen tanpa harus interview. Oke. Nah, kalau hiringnya cuma 1-2, saya pikir lebih baik jangan menggunakan assessment ribet karena kan itu investasi. Asesmen Gen Z kita lihat dulu, ada yang menggunakan di Indonesia kan suka banyak IQ. Nah, IQ itu sebenarnya di luar negeri tidak digunakan ya, karena sebenarnya dulu asalnya IQ adalah digunakan untuk mengakses kelainan jiwa, kesehatan mental, bukan untuk kerja. Jadi perlu tahu dulu mau diakses apa, Lutfi. Kamu mau akses kalian mau perusahaan mau akses apa, personality, karakter. Nah itu sudah banyak bisa pakai SHL yang jadi atau EON. Mereka personality. Jadi Harrison Assessment itu juga berbayar. Jadi murah kok, cuma 100.000 berapa gitu loh. Dan profilnya sudah banyak. Ya, kita harus tahu dulu yang mau diakses apa. Karena biasanya setiap posisi itu beda. Nah, juga sekarang kalau Gen Z biasanya banyak gamifikasi ya. Jadi game berbasis, assessment berbasis game. Misalnya problem solving sudah berupa game. Nah, kita tidak perlu create sendiri. Saya sendiri honestly tidak tahu vendor mana. Tapi mungkin bisa di Google atau tanya teman-teman vendor-vendor mana. Atau mungkin data on punya. Oke, assessment berbasis gamifikasi. Yang kita tinggal bayar per kebutuhan. Itu lebih mudah. Jadi pertama adalah ketahui dulu yang mana yang mau diakses ya, Lutfi, hasil apa yang mau dia dapatkan, baru kita bisa memilih asesmen mana. Kalau Gen Z, saran saya tuh lebih banyak game, jangan yang terlalu serius. Silakan saya kembalikan ke Mas Denis. Ya, saya akan coba jawab pertanyaan Pak Lutfi. Mungkin saya ulang sedikit ya pertanyaannya. Jadi bagaimana sistem mekanisme Sunfish untuk matching sertifikasi ya? Jadi pastinya kan kita tahu kalau dari beberapa posisi-posisi tertentu, khususnya yang kategorinya mungkin tenaga ahli ya, kita membutuhkan ada beberapa sertifikasi khusus atau keahlian khusus yang sebagai preferensi utama ya dari pencarian kandidat. Nah, dari aplikasi kami memungkinkan untuk kita memetakan secara per posisi ya. Jadi menurut jenis-jenis posisi tertentu dengan sertifikasi-sertifikasi minimal yang harus mereka kuasain,
itu kita bisa atur, jadinya nanti untuk kedepannya ketika kita mengajukan permintaan tenaga kerja kepada tim recruiter, itu bisa kita pilih posisinya itu apa, sebagai keluarga dari posisinya, sebagai jenis dari posisi tersebut. Jadinya nanti secara langsung juga secara default kita akan mendapatkan kayak semacam pemetaan utamanya ya, misalkan pengalamannya minimal harus berapa, mungkin sertifikasinya harus apa, terus bergerak di bidang tertentu selama berapa lama. Jadi itu bagian-bagian tertentu yang bisa kita tentukan secara pre-screening dari awal ya. Jadi kan mungkin kalau dulu biasanya kita pre-screeningnya manual, masih kita ingat satu-satu harus nyarinya berapa, dan lain-lain. Nah kalau ini kita udah sistematisasi dalam satu aplikasi itu. Dan pastinya untuk kadang ya ada kondisi-kondisi tertentu ya, misalkan kalau kita mencarinya IT ya mungkin kan kadang walaupun sama-sama title-nya mungkin programmer ya, tapi kan kadang ada satu mungkin untuk mobile apps, yang satu mungkin untuk web based, kan secara spesifikasi bisa berbeda ya. Nah itu kita juga memungkinkan untuk dibuat berbeda ya per pengajuan, walaupun dengan title yang sama tapi untuk spesifikasi yang lebih atau berbeda sedikit ya. Dalam contoh ya tadi sertifikasinya misalkan ya PMP dan lain-lain ya bisa kita tentukan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Erna dan Pak Denis atas penjelasannya. Semoga pertanyaannya dari Bapak Lutfi telah terjawab semua ya Pak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Nazla Azarin. Untuk Ibu Erna, pertanyaannya adalah pemanfaatan ATS sangat berpengaruh dalam memudahkan HR menyeleksi pelamar. Pertanyaannya, dibandingkan teknologi lainnya seperti crowdsource, rekrutmen, apakah lebih dapat menfilter resume yang diberikan dan mempercepat serta mengefisiensikan proses rekrutmen sehingga proses rekrutmen dapat menjadi lebih sistematis dan mudah diatur? Silakan Ibu Erna, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, sorry maaf, namanya siapa tadi, Amel? Ibu Nazla Azarin. Oke, Mbak Naza. Jadi ATS crowdsource itu kan teknik, itu cara mengumpulkan talent. Oke, ATS itu teknologinya. Jadi kita harus membedakan ya. Mengumpulkannya boleh macam-macam, tapi semuanya masuk tuh. Ini ATS-nya, kita kumpulkan gini. Jadi dia sebelum kita di ujung sini, maka semua pelamar itu lewatin dulu sama ATS, baru ke kita. Oke, itu namanya jadi crowdsource. Itu kan kita cuma mengumpulkan CV doang, tapi kan kita perlu review. Nah, ATS itu membantu. Kalau ATS yang sudah canggih, ATS ada dua fungsi. ATS yang biasa adalah cuma fungsinya storing, menyimpan kandidat apply, disimpan di ATS. Kita masuknya lebih mudah dibanding sama masuk di inbox ya. Kalau inbox kan datanya tuh berkeliaran mana-mana, kesebar kemana-mana. Kalau kita masuk lewat ATS, begitu kita masuk ATS, kita lihat adalah per posisi. Kita langsung cari posisi saya apa. Saya lagi iklan posisi sales, mana yang sudah close, sales. Saya langsung klik salesnya mana. Nah, di situ langsung sudah terkumpul semua pelamar. Oke. Nah, ada ATS lagi, Sunfish tadi saya dikatakan Mas Denis juga punya, bahwa bisa menggunakan namanya parsing resume. Jadi Sunfish itu dan ATS yang lain bisa parsing resume, mereka sudah bisa mendetek, mereview CV yang masuk dan matching, apakah matching dengan kebutuhan kita dari mana, yang kita harus isi. Jadi ATS itu ketika sebelum kita posting, ada isian yang harus kita isi. Skillnya apa diisi, gaji berapa, bahkan mungkin ada batasan umur atau jenis kelamin, lokasi, dan kita upload juga job desk. Nah, itu yang menggunakan basis teknologi ATS untuk memparsing, mematching dengan CV. Membantu, sangat membantu sekali. Bayangkan kalau Anda terima lamaran ratusan, itu pingsan yang review ya. Apalagi kalau kita kerjanya ngerangkap jabatan kiri kanan dan banyak yang kita review. Jadi ATS membantu, iya, sangat dibanding sama inbox. Crowdsource itu pengumpulan datanya. Oke, lewatnya harus melalui ATS atau pilihan sederhana inbox. Atau kalau enggak, teman-teman mau kembali ke zaman dulu, boleh silakan lewat amplop. Ya, jadi ATS lebih efektif ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Erna atas penjelasannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Najla telah terjawab semua ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Fani. Untuk Bapak Denis, pertanyaannya adalah untuk menu talent pool, apakah ada tanggal kadaluarsanya ketika ingin diakses? Misalnya dari tanggal kandidat melamar pekerjaan, maksimal data kandidat tersebut berada di database talent pool kita sampai berapa lama ya Pak? Silakan Pak Denis.
Ya, terima kasih untuk Ibu Fani atas pertanyaannya. Saya coba bantu jawab. Jadi kalau dari kita itu untuk kandidat-kandidat yang masuk sebagai talent pool, yang kita kan tadi bisa lihat ya kandidat mana yang masih aktif ongoing lagi proses seleksi ataupun bahkan yang mungkin sudah gugur semua seperti itu ya. Dan data-data tersebut untuk kandidat-kandidat yang baik yang aktif ataupun sudah tidak aktif itu semua tersimpan dalam data di Sunfish dan itu selamanya. Jadi tidak ada batasan waktu. Jadi mau dari tahun 2015 kita pernah wawancara mungkin ya, itu tetap masih ada datanya pastinya dan terrecord dengan jelas. Dan pastinya bahkan bukan hanya dari kandidat aja, jadi dari kandidat pun kita bisa kayak kasih tanda ya, misalkan kita udah proses nih tapi mungkin secara attitude kurang baik, jadinya kita blacklist juga. Jadi untuk kedepannya juga tidak dimungkinkan mereka untuk memproses kembali atau mereka melamar kembali, itu bisa kita perlakukan seperti itu juga. Bahkan yang lebih advance lagi, mungkin yang tadi nggak terlalu sempat saya jelaskan, untuk mantan karyawan juga. Jadi termasuk untuk mantan karyawan yang pernah join sebelumnya, itu tetap bisa melakukan apply ya ke dalam job, walaupun nanti kita bisa tetap kelihatan ya data-data sebelumnya, jadi data itu akan terus berlanjut ya. Jadi nanti kalau di karir itu kita ada step namanya rehire, dan itu sama juga kayak kandidat, jadi mantan karyawan itu akan berlaku dari kapan sampai kapan gitu ya, selamanya. Selama menggunakan Sunfish pastinya data-data tersebut akan tersimpan dan bisa diambil ya untuk kemudian hari kalau misalkan mereka mau apply lagi. Dan pastinya tidak akan makan biaya ya. Misalkan dari datanya yang sudah tidak aktif ada 10.000 ya, walaupun misalkan karyawan kita sekitar 500 karyawan, tapi yang sudah pernah join mantan karyawan dan lain-lain itu ada 10.000. Nah, yang 10.000-nya itu kita tidak tagihkan, jadi hanya untuk karyawan aktifnya aja. Kira-kira seperti itu mungkin, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Denis atas penjelasannya. Semoga pertanyaan dari Bapak atau Ibu Fani ini telah terjawab semua ya Pak, Bu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Michael Mike untuk Ibu Erna. Pertanyaannya adalah, bagaimana menghadapi tantangan untuk karyawan-karyawan level blue collar yang masih menggunakan hard copy dalam melakukan lamarannya? Oke, misalnya kita sudah pakai sistem, tapi masalahnya banyak tenaga pekerja yang level blue collar ini belum mengerti nih untuk menggunakan sistem, dan kemudian apakah Sunfish atau Data On ini bisa terintegrasi pada job portal lainnya seperti Jobstreet, LinkedIn, dan lain-lain, dan apakah job portal ini bisa langsung otomatis terupdate di data karyawan jika karyawan diterima. Oke, ini mungkin pertanyaannya bisa untuk Ibu Erna dan Bapak Denis ya. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan ya Pak, Bu. Oke, Mas Dedi, saya duluan ya. Oke, untuk yang masih menggunakan kertas, paper lamaran, memang kalau saya tuh tidak, itu kan berarti kita harus melakukan perubahan kebiasaan, dan itu kan tidak mudah. Banyak alasan yang membuat mereka masih tetap paper. Jadi memang untuk posisi tertentu terpaksa mungkin teman-teman tetap menerima paper, ya. Karena kalau saya menolak itu tidak etis juga, karena kita juga butuh kandidat. Siapa tahu yang paper itu malah ketika kita tolak dan dia nggak apply, padahal dia yang bagus. Oke, jadi kalau saya kandidat itu saya ngeliat kandidat seperti ngeliat barang bagus yang jangan dibuang. Jadi mau mereka paper ya kita terima paper. Nah, tinggal memang perlu dikasih solusi apakah kita bisa ketemu nanti scanner ya, scanner seperti barcode yang di mana tuh di kantor-kantor, di supermarket, setiap lamaran kita tempelkan barcode, kemudian kita scan, plok, 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 masuk ke database. Nah, itu teknik terpisah lagi, tapi saya sarankan tetap terima saja, dan untuk mengubah itu butuh waktu. Saya merasa mungkin 5 years ke depan masih tetap akan ada untuk blue collar. Nah, apakah selanjutnya saya serahkan ke Mas Denis. Ya, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apakah akan bisa terintegrasi ya dengan job portal lain seperti Jobstreet dan lain-lain? Nah, kalau untuk di kami yang job portal tadi, itu sifatnya dedicated ya. Jadi sebenarnya job portal itu hanya untuk konsumsi oleh klien masing-masing. Jadi jangan dibayangkan seperti Jobstreet dan lain-lain ya sebenarnya dari yang job portal yang Sunfish punya. Jadi data-data talent pool yang Bapak Ibu simpan dan update itu hanya dapat dikonsumsi oleh
Bapak Ibu sendiri. Jadi nggak akan bisa, misalkan kita udah tandain nih ya, wah ini bagus nih buat manajer untuk berikutnya gitu ya. Tahu-tahu dilihat oleh klien lain, jadinya diambil duluan. Nggak begitu konsepnya. Jadi memang datanya akan tersimpan untuk masing-masing account, masing-masing klien, dan itu pastinya nggak akan di-sharing untuk ke klien lainnya. Dan pertanyaan lanjutnya, apakah bisa integrasi? Nah, biasanya integrasinya dari tadi yang terdedicated itu untuk masing-masing account, nanti akan ada URL-nya masing-masing, dan URL itu biasanya akan ditaruh di masing-masing job portal yang Bapak Ibu lakukan iklannya, misalkan kayak di LinkedIn, di Jobstreet, ataupun mungkin biasanya paling sering ditaruh di company profile-nya, di bagian karir gitu kan ya, ditaruh link tersebut, nanti akan terus terupdate, karena keunggulan dari job portal tadi adalah untuk ngepostingnya kita nggak perlu beberapa kali step by step-nya ya, jadi cukup dari manajer self-service-nya yang akan mengajukan permintaan tenaga kerja, dan nanti akan langsung otomatis terposting ke dalam job portal tersebut, jadinya nggak perlu kita manage kanan kiri. Dan juga kemudahan lainnya kan ya, ketika si kandidatnya melakukan registrasi dan lain-lain, datanya akan langsung masuk. Jadinya sebenarnya salah satu cara beberapa klien-klien kita yang kita sarankan ya, khususnya untuk yang blue collar, itu tetap biasanya pas masuk pertama kali memang mereka masih kertas ya, tapi biasanya nanti di sorting lagi, dan nanti yang sudah memang kita akan proses atau kita panggil untuk memproses itu diminta untuk mengisi ke dalam portal. Biasanya seperti itu. Semoga menjawab ya, Pak Marco. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Erna dan Pak Denis atas penjelasannya. Sangat bermanfaat sekali. Dan semoga pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari Ibu Yufi ditujukan untuk Bapak Denis. Pertanyaannya adalah, tadi di awal ada info jika menggunakan sistem rekrutmen Exantis HR akan ada informasi mengenai range gaji. Apakah range gaji per posisi yang dimaksud akan kami yang input atau Sunfish memiliki source data range gaji per posisi, utamanya di bidang kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, dan lain-lain. Silakan Bapak Denis. Ya, jadi kalau di aplikasi kami memiliki range gaji ya, bisa pastinya kita atur. Biasanya sih pastinya melalui level atau grading tertentu, kita bisa atur minimalnya, nilai tengahnya, sampai bahkan maksimumnya. Jadi kita bisa atur berdasarkan rasio-rasio tertentu nantinya untuk kenaikan gajinya juga. Nah, dari tools tersebut sebenarnya kita tidak menyediakan secara pasti ya range data-data tertentu, karena data tersebut sebenarnya biasanya didapatkan dari klien. Karena juga pengalaman kami, range tersebut juga biasanya pasti berbeda-beda ya antara satu klien dengan yang lainnya, walaupun bergerak di bidang yang sama. Jadi biasanya sih pasti dari masing-masing klien sudah menentukan range yang tersendiri ya, salary band-nya sudah diatur, dan juga ya pastinya untuk referensinya ya mungkin sedikit banyak tadi udah disampaikan juga sama Bu Erna, ya mungkin dari Glassdoor dan website-website lain, itu ya mungkin bisa menjadi benchmark juga ya terkait range tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Denis atas penjelasannya. Ternyata kita masih ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir dari Bapak Rizal Fadila Rahman. Untuk Ibu Erna, pertanyaannya adalah, tugas kita sebagai seorang talent acquisition tentu tidak sampai karyawan join saja, tetapi bagaimana cara kita memberikan orientasi pada awal masuk dan kenyamanan bagi karyawan pada saat masa probation, hingga menjadi karyawan tetap. Saat ini banyak sekali karyawan di perusahaan tempat saya yang mengundurkan diri pada saat masa probation berlangsung. Pertanyaannya, NEOP seperti apa yang efektif untuk mengurangi angka turnover pada karyawan pada masa probation? Silahkan Ibu Erna. Oke, wah Pak Rizal, ini pertanyaan susah nih. Jadi begini, betul, tugas kita adalah mengawal sampai onboarding. Proses namanya onboarding atau orientasi. Onboarding proses mengasimilasi. Induction atau orientasi hanya proses briefing sebentar. Oke, jadi tolong dibedakan ya istilahnya. Onboarding bisa sampai 1 tahun, induction itu cuma 1 atau 2 minggu. Jadi tugas kita mengawal sampai onboarding. Nah, biasanya
Dan selama proses itu kita tetap harus namanya maintain namanya candidate experience, positive candidate experience. Kalau perusahaan besar biasanya kita sudah kirim metrik lagi. Begitu kandidat yang masuk, saya 6 bulan kemudian saya kirim survei lagi ke mereka misalnya terkait gimana sih pengalaman Anda dalam 6 bulan pertama. Apakah Anda mendapat di support HR, di support manager, Anda dapat semua fasilitas dibutuhkan, Anda tahu kemana bertanya, Anda tahu kemana minta barang, perlu pulpen, printer, segala macam, Anda tahu kemana. Nah, itu hasilnya kita menjadi data driven lagi ya. Itu yang kita lakukan. Nah, kalau sehingga onboarding biasanya saya lakukan adalah sebelum masuk saya kirim welcome email, kirim namanya getting started informasi. Apalagi dalam masa onboarding masa pandemi saya kirim bahkan harus pakai baju apa, bahkan kantor saya bawa minum sendiri, bawa cangkir sendiri karena peralatan kita semuanya disposable, tidak ada peralatan makan di kantor. Itu kita informasikan semua kandidat, bahkan termasuk kantor saya dekatnya, kamu cari makan nanti di mana. Itu mapnya sudah kita bisa kirim bahwa oh banyak warteg kok di belakang gitu kan, jadi mereka bisa siap-siap. Itu kita membuat apa mereka nyaman dan kita mempersiapkan mereka jadwal semua lengkap, jadi sebelum dia masuk jadwal induction sudah ready sebaiknya ya kita kirimkan. Nah tapi kemudian kalau turnovernya banyak tinggi dalam probation, nah itu ada beberapa pertanyaan Bapak. Jadi pertanyaan perlu seleksi ada turnovernya kenapa dulu perlu kasih tahu apakah ketika mereka exit kan biasanya walaupun mereka dalam masa probation masa percobaan, tapi namanya ketika exit kita perlu memberikan survei exit interview. Kita bisa menggunakan survei monkey sehingga datanya bisa diekspor lebih mudah, atau kita benar-benar wawancara manual. Saya lebih suka menggunakan survei monkey, karena saya pakai rating, intinya mereka bisa 5, 4, 3. Jadi kita ekspor data dan bikin grafik itu lebih mudah daripada data kualitatif. Data kualitatif kita tambahkan aja. Nah, kita minta mereka exit isi surveinya. Tuh Bapak kalau mau wawancara langsung boleh, tapi semua standar harus sama. Ketika Bapak bikin pertanyaan, yang harus dipikirkan adalah output pertanyaan itu apa. Sehingga dari situ kita buat pertanyaan lebih sederhana yang bisa membuat kita buat grafik data itu. Nah, kita tanya, jadi dari situ kita bedah lagi, keluar kenapa sebagian besar. Gara-gara supervisor kah? Yang keluar tuh di divisi mana atau unit mana yang paling banyak. Nah, kita lihat lagi apakah memang kena manajernya atau di situ kerjanya terlalu banyak, atau mereka komplain jam kerja nggak jelas, atau mereka kerja proses. Nah, data itu Bapak harus punya dulu. Baru bisa mencari action plan kenapa turnover tinggi. Atau kedua adalah bisa jadi memang proses assessment-nya, interview-nya tuh tidak strategis, tidak pas ya. Kita mengajukan pertanyaan yang salah atau banyak bias-bias yang terjadi. Kalau banyak bias yang terjadi, subjektivitas tinggi, misalnya saya hiring ponakan saya, tetangga saya masuk, kenapa? Karena kita memberikan kebebasan yang sangat besar kepada hiring manager untuk mengambil keputusan atau user. Nah, kalau itu terjadi berarti proses rekrutmennya harus dibenahin. Pertanyaannya harus kita analisa lagi. Para panelis sudah di training atau belum? Nah, dari situ baru kita punya data. Kalau sekarang saya tidak punya data ke Bapak, saya susah memberikan jawaban Bapak. Bapak, saya sarankan memang harus collect data. Probation kenapa turnover tinggi? Karena itu biasanya banyak penyebab di probation ya. Kadang-kadang begini, kalau probationnya orang muda, sekarang anak-anak muda sekarang daripada saya nganggur, saya terima kerja dulu walaupun saya nggak suka. Ya nggak? 3 bulan, that's okay. Habis itu saya cabut lagi. Nah, kita bisa dapat itu datanya dari exit survei. Bapak kolek dulu data, Pak. Bapak kolek data, Bapak bisa dapat data, Bapak bisa bikin action plan, karena Bapak tahu penyebabnya di mana. Mohon maaf, jawabannya tidak bisa tepat sasaran, karena saya merasa ini penyebabnya banyak. Kembali ke Amel. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Erna. Sangat bermanfaat sekali. Semoga semua pertanyaan dari Bapak Ibu setelah terjawab ya. Amel, saya boleh tambah satu pertanyaan? Boleh, silakan Ibu. Ya, ini saya dari tadi lihat ada pertanyaan dari Mbak Reni. Pertanyaan kebetulan munculnya chat paling terakhir. Agak sedikit izin pertanyaan untuk Ibu Erna, untuk proses rekrutmen metrik quality of hire, indikatornya selain lolos probation, apakah ada metode lain yang bisa dilakukan untuk penilaiannya? Mbak Reni, begini. Untuk selain probation, kita bisa tergantung bisnisnya di mana. Kalau bisnisnya startup, mereka biasanya kan pakai namanya Key Result Area, KRA, sebagai metode performance. Tapi secara umum, new hire itu akan perform dalam 1 tahun pertama. 6 bulan pertama banyak sekali yang drop. Kenapa? Banyak penyebab mereka drop. Nyambung ke Bapak Rizal,
cuman iseng-iseng coba daripada nunggu yang lain, saya terima dulu. Atau merasa tidak betah, tidak dapat teman, ya ketika masuk dan kita tidak buat onboarding yang tepat, mereka akan cabut. Jadi dalam 1 tahun pertama itu kita tidak bisa jadikan dasar sebenarnya performance banget karena biasanya dalam 1 tahun pertama drop off turnover itu sangat besar di new hire naik. Sehingga itu HR perlu mengembangkan strategi action plan bagaimana mengkeep teman-teman dalam 1 tahun pertama, karena kalau setelah melewati 1 tahun pertama dia sudah punya teman, dia sudah mulai kayak tanaman, akarnya sudah mulai kuat ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah assessment per 6 bulan, atau per 4 bulan dengan supervisor. Assessment kita menyepakati dulu apa yang di-assess, sehingga ketika ada underperformance itu kita bisa respon dengan segera, karena orang baru underperformance bukan berarti mereka tidak perform. Kadang-kadang karena mereka tidak mendapat informasi yang cukup, tidak tahu kemana bertanya, apalagi dalam masa pandemi ya, datanya tidak ada dan tidak tahu. Dan lebih cilaka lagi ke orangnya pendiam, padahal dia bagus. Nah itu bingung banget tuh, pasti dia putus asa dan drop. Ya, jadi kita perlu assessment lebih sering, 4 bulan, assessment kualitatif, tanya, dan kemudian sehingga kita bisa benahin di mana masalahnya. Nah, kalau startup mereka punya KRA itu biasanya sekitar 4 bulan sekali itu biasanya kumpul dan membahas, sehingga bisa lebih cepat kita mendeteksi. Jangan biarkan kandidat itu drop. Kenapa? Karena mencari orang itu sangat susah, Bapak Ibu. Yang di rekrutmen tahu banget cari orang sangat susah. Kita sudah bikin segala macam effort yang saya jelaskan, menghabiskan 1 jam misalnya, terus dalam 3 bulan orang itu lepas. Cari lagi. Aduh, pingsan saya kalau saya. Oke, semoga Mbak Reni bisa menjadi jawabannya. Selesai dari saya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Bu Erna. Sangat bermanfaat sekali. Tidak terasa waktu kita sudah hampir selesai. Mohon maaf jika kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu secara langsung. Jika ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, jangan khawatir, tim kami telah menjawab pertanyaan Bapak Ibu pada kolom Q&A box. Oke. Baik, sekarang saatnya penentuan siapa 5 orang yang beruntung dengan pertanyaan terbaik yang berhak untuk mendapatkan voucher dari Data On senilai Rp150.000. Oke, baik. Untuk pemenang pertama, selamat kepada Bapak atau Ibu Fani. Lalu selanjutnya pemenang kedua selamat kepada Ibu Nazla. Lalu pemenang ketiga selamat kepada Bapak Michael Knight. Lalu selanjutnya selamat kepada Bapak Rizal Fadila Rahman. Dan pemenang terakhir selamat kepada Ibu Kartika Yufi. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang yang berhak mendapatkan voucher GoPay senilai Rp150.000. Untuk pengiriman vouchernya nanti akan dihubungi oleh tim kami ya Pak, Bu. Oke, baik. Sebelumnya, kami juga ingin melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu dengan para pembicara hari ini, Ibu Erna dan Bapak Denis. Mohon untuk sudah siap Bapak dan Ibu? Oke, operator sudah ready? Oke, nanti di hitungan ketiga ya Pak, Bu. Oke, operator udah ready? Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya Pak, Bu. Oke. Oke, operator udah ready? Jadi nanti untuk sesi foto bersama ini nanti akan kami posting sebagai event rekap konten di sosial media kami. Seperti itu sih. Oke, hitungan ketiga ya Pak, Bu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Erna dan Bapak Denis. Oke, baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta webinar Data Talks by Data On hari ini. Tidak terasa kita juga sudah berada di penghujung acara webinar hari ini. Sebelum kita menutup acara, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Ibu Erna dan Bapak Denis? Silakan Ibu Erna dahulu. Oke, ladies first ya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, begini. Rekrutmen itu kan sesuatu yang sangat unik ya, beda kompetensinya ya, skill dari HR pada umumnya. Jadi kalau teman-teman yang seperti saya katakan tadi, teman-teman yang
merangkap jabatan sebagai HR atau murni rekrutmen, bearing in mind, tolong ingat ketika Anda menghubungi kandidat bahwa kita ini adalah marketing. Oke, kita sehingga respons kita kepada kandidat beda. Kita juga harus menjaga, mengingat bahwa kita nih garda depan yang menjaga branding perusahaan tempat kita bekerja. Mereka hanya melihat kita, they don't see behind. Oke, itu satu. Kedua adalah kandidat sekarang itu juga punya power yang besar karena mereka bisa posting sedikit dan reputasi kita akan susah mencari orang. Jadi buildinglah kandidat experience yang baik dengan cara meresponnya lebih baik. Ketiga adalah kita perlu selalu upskill dan reskill skill kita seperti yang teman-teman lakukan sekarang mengikuti sesi ini adalah karena dunia ini berubah sangat cepat, teknologi sangat banyak. Kalau kita tidak upskill dan reskill kita sendiri akan ketinggalan kereta. Itu saja sih dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Erna. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Denis. Ya, mungkin dari hal-hal tadi, khususnya rekrutmen, mungkin sedikit banyak sudah saya berikan gambaran juga dari segi aplikasinya. Pastinya juga Bapak Ibu ada yang bidang-bidang lainnya ya, kayak dari payroll, dari attendance, dan kesulitan-kesulitan atau isu-isu lainnya yang biasanya dialamin. Pastinya Bapak Ibu bisa menghubungi kami ya untuk demo lebih lanjut di info@dataon.com. Jadi nanti kita bisa menschedulekan untuk demo menyeluruh sehingga tahu ya keunggulan-keunggulan lainnya secara detail dari mobile apps kami dan fitur-fitur kami. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih banyak Ibu Erna dan Bapak Denis atas penjelasannya pada webinar Data Talks by Dataon hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar hari ini yang telah hadir. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta dan seluruh praktisi HR, terutama dalam merekrut karyawan yang handal dengan menggunakan teknologi canggih. Oke, dan saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa untuk Bapak Ibu peserta webinar Data Talks by Dataon, untuk mendapatkan e-certificate, Bapak Ibu dapat segera mengisi kuesioner yang dapat diakses dengan scan barcode ataupun klik link yang telah kami share di kolom chat. Bapak Ibu peserta webinar Data Talks by Dataon, jangan lupa untuk mengisi nama lengkapnya. Jangan lupa untuk mengisi nama lengkap depan dan belakang. Jika Bapak Ibu tidak memiliki nama belakang, harap dikosongkan saja. Oke, selain itu untuk terus mendapatkan update dari Dataon, jangan lupa untuk follow sosial media kami seperti LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube, dan jangan lupa untuk mengunjungi website kami di www.dataon.com. Akhir kata, kami pamit undur diri. Saya Amelinda Kustari. Sampai bertemu di event-event dan webinar Data Talks by Dataon episode selanjutnya. Dataon, Real Business, Real Solution. Terima kasih Bapak Denis dan Ibu Airna. Terima kasih Terima kasih semuanya. Terima kasih Dataon.